Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Iya, mau bikin itu dulu atau apa? Apa tuh? Apa sih namanya? Ah, Ya putar aja dulu. Salawatan kah? Salawatan aja diputar. Bentar dulu. iya iya. Sebentar ya. Di sini nggak ada itu. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارد التعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبصر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون. Belum ada Kristen yang naik ya, jadi kita dengerin aja lagu ini.
Kini waktu sejenak melambat, bukan untuk berdebat, tapi saling mendekat. Jalani Marley membawa kabar yang tenang, Envia menghidupkan nalar yang terang. Tiada suara tinggi, hanya hati yang terbuka, mencari kebenaran di balik setiap data. Bawa datamu, bawa dalilmu yang suci, di atas meja kejujuran kita berjanji. Tanpa hujatan, tanpa celah yang menyakiti, hanya hikmah yang kita cari di sini. Forum muslimah yang penuh kelembutan, menyambut kawan dalam hangatnya persatuan. Akademisi hadir membawa pelita, Kristen dan Islam bicara dalam cinta. Mencari titik temu di antara perbedaan dalam diskusi yang penuh keberadaban. Lembar demi lembar literasi kita buka, bukan mencari menang, bukan mencari muka. Satu meja, 1000 makna dalam kata. Santun bertutur tulus dalam tatap mata. Sebab ilmu adalah titian menuju Tuhan, dan kasih adalah jawaban atas keresahan dunia. Dengan benci dan suara keras, di sini kita bangun nurani yang selaras. Gunakan akal, gunakan jiwa yang bersih, menanam damai, menghapus perih. Juranit Marley, Envia. Tempat ilmu dan adab bertahta, diskusi santun hati pun tenang. Di jembatan cahaya kita pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di komalnya Jenis Marley, dialog lintas agama yang mudah-mudahan seru ya. Jadi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu. Alhamdulillah saat ini kita masih bisa dilimpahkan banyak nikmat sehat, iman dan Islam yang masih melekat ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat kepada kita. Juga tak lupa salawat dan salam yang kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW. Ya, tema kita hari ini adalah Kristen, does your God have a God? Jadi
Oh, ini udah ajan ya? Baru ajan ya? Di sini. Eh, siapa nih? Kenapa? Jadi kenapa? Udah selesai aja nih. Oh, kok kakak nggak naik kak? Menuhin tempatnya aja dulu Kak Dewi. Nanti kalau misalkan udah banyak, kalau mau turun boleh. Atau mau di bawah aja juga terserah. Assalamualaikum. Lah dari tadi lo melompat-lompat terus ini dari Komal. Kenapa begitu? Nggak tahu Waduh. nih. Lompat-lompat terus ya? Iya, keluar aplikasi. Kok gitu ya? Dipental-pentalin terus ya? Iya, Waduh, kenapa nih TikTok? Kenapa sih nggak ini sama nggak welcome sama Kak Ayu? Iya. Oh iya. Iya. Keberatan kayaknya ini ku. Apanya? Jadi aku keberatan. Oh, ininya akunnya. Bukan, aku tadi download game kan. Kayaknya ke pakai buat RAM-nya pakai buat game itu. Ini juga Oh, gede juga kan TikTok tuh. iya gede TikTok. Terus udah gitu katanya gini kalau emang mau apa ya biar nggak hang gitu ya, harus pakai RAM game, tau nggak RAM game? Oh, Yang gede gitu RAM-nya, katanya gitu. Kalau enggak ya udah gitu hang terus kata dia bilang. Oh, gitu ya. Iya, makanya aku mau rencana itu kayak gitu. Kalau mau buka TikTok emang gede ituannya Aku RAM-nya. suka Harus gede. aku suka ini sih. Apa? Infinix. Oh, Infinix itu yang RAM game bukan? Iya, RAM game. Oke. 7 internal, 7 eksternal. Oh, lumayan gede itu. Iya, 8. Makanya aku sukanya Infinix aja. Aku juga kan sukanya HP tuh kotak gitu kan. Kotaknya tuh kotak bagus lah gitu loh. Jadi yang Infinix yang ini yang sesuai. Maksudnya handphonenya bentuknya kotak gitu maksudnya? Iya, kotak, iya. Ini bentuk kotak. Iya, kayak iPhone kayak gitu. Kayak Nggak ada. iPhone. Oh, kayak iPhone. Aku nggak suka iPhone loh. Kenapa ya? Gak suka. Aku juga nggak suka. Tapi ini. Aku suka Samsung ya, tapi ringkih dia tuh. Apa namanya itu? Handphonenya bagus gitu. Iya. Nggak. Apa sih materialnya tuh bagus, tapi ringkih gitu kan? Ya. Ringkih dia. Waktu itu pernah punya kayak kaca, jatuh langsung jadi biar begitu. Bang Suferin, aku suka kamu. Siapa yang suka? Astagfirullahaladzim. Oh, Kak suka Kak Dewi. Oh, oke. Bukan aku. Aku suka kamu katanya. Suka hostnya tuh. Alhamdulillah. Akhirnya Bang Suferin suka sama yang lain. Ini siapa tuh? Canda guys, canda. Bercanda ya semuanya. Oh, tadi kan ngomongin oke. Kenapa ini? Main kemarin lucu. Bukan Noten. Bercanda aja ya. Siapa? Bukan Noten. Oten. Kristen. Naiklah Bang Suferin naik. Ini sampai maghrib aja sih, nggak lama-lama. Kamu kemarin off-nya jam berapa? Aku kemarin libur live. Oh, terakhir jamnya sampai jam berapa? Yang terakhir live? Apanya? Yang terakhir live sampai jam berapa? Orang lain gitu. Aku nggak tahu ya, aku tidur duluan soalnya. Iya. Halo Bang Suferin, selamat sore menjelang maghrib. Halo, selamat sore Kak Jen, Bang Eskot, Kayu. Kenapa suaranya kok sedih sekali? Ada apa ini? Lagi tidur siang. Oh, Baru habis bangun bangun tuh gimana nih? tidur. Baru bangun. Iya, baru mau juga sih mau nambahin lagi tidurnya kurang.
Allah Akbar. Emang sekarang libur? Hah? Masuk, Bang masuk Supri, kerja, masuk kerja. Bang Oh, Supri, jam berapa masuknya? menurut dalam Islam itu ada waktu-waktu yang dilarang tidur. Itu makruh untuk tidur, diantaranya itu pagi hari, yang paling urgent tuh di sore hari, pada asar, Sore ya. setelah asar. Iya. Nah, itu selaras dengan pengetahuan medis gitu loh. Bisa menyebabkan gila gitu, bahkan Iya seperti gila. itu. Bener. Oh, wow. Serius Iya, bisa emang. menyebabkan gila? Bisa. Iya emang. Janganlah Bang Supri. Justru Bang Supri jangan tidur lagi udah. justru kalau nggak tidur gila kayaknya. Dari jam berapa tadi tidurnya? Bang? Woi, Bang. jam setengah 3. Tapi Oh, Bang jam- Supri, penelitian mengatakan begini Bang Supri, bahwasanya orang-orang yang saat ini yang maksudnya tersohor di dunia itu rata-rata tidurnya itu tidak lebih dari 5 jam sehari. Mau Elon Musk, mau Bill Gates, mau siapa nih? Bang Adi nih ada Amazon. Bang Ko Xcode nih, naik aja Bang. Tadi kan nyariin Bang Xcode nih, si Bang siapa namanya Bang Adi. Ini lagi tadi lewat, naik Bang. Bang siapa? Bang siapa? Bang Adi. Kristen Santun juga sama. Oh iya ya. Naik Bang. Sampai maghrib aja sih, nggak lama-lama kita. Nanti lamanya ntar abis Isya. Mana dia? Nggak naik dia, udah kejambak. Kak Dewi kalau ada Bang Adi jambak aja ya. Iya. Iya terus dilanjut Bang Xcode tadi. Bang Supri, Iya, hierarkinya Bang kan Supri, ya. kalau dalam Kristen bahwasanya Bapak Bapak lebih besar dari Yesus kan begitu. Bener nggak? Hierarkinya seperti itu. Tadinya mau PW nih. Aduh udah saya. Jangan nanti bahaya kalau tidur lagi. Bang Supri. Iya. Pokoknya kalau misalkan maghrib itu, apalagi kalau maghrib itu nggak boleh tidur tuh karena apa? Karena nanti bisa darah rendah atau darah tinggi gitu. Ini siapa? Bin Hidayat siapa? Ya. Nggak tahu, jambakin aja biar rame kan. Yo. Kalau Maksudnya boleh nanya nih sama Ustadz. Kalau nggak Halo. Bang Hengki, shalom. Hai. Naik Bang Hengki. Aku bisa Lights tahu. on. Hai, aku bisa Selamat tahu. sore. Lights on? Selamat sore. Oke. Bang Liveson, Islam Kristen Bang Liveson. Aku nggak consider aku sebagai Kristen tapi aku consider aku sebagai pengikut Yesus Kristus. Oke, alright, it's okay, no worries, oke. Nah, Bang Xcode, silahkan Bang Xcode. Ada yang mau, mungkin gini ya, Bang Xcode itu suka kalau orang itu bertanya gitu ya, bertanya tentang keislaman. Jadi kalau misalkan Bang Liveson mau bertanya tentang keislaman, boleh juga, silakan. Actually untuk bertanya soal keislaman aku nggak akan banyak tanya sih. Aku mau clarify mengenai kalau misalkan kalian sebagai Muslim memang menganggap Jesus Christ atau yang kalian write di Al-Quran sebagai Isa Al-Masih, which is kalau kita ngelihat dari rentetannya it's the same kan. Kalau Jesus Christ itu dia born into the earth without any biological father. Jadi Yesus itu lahir di rahim perawan Maria, tidak ada ayah biologikal. Jadi kita nggak bisa consider Jesus itu, oh Yesus berarti orang Yahudi ya, hanya karena lahir di Yahudi. No ya, karena sebenarnya Yesus itu nggak punya ayah biologikal, karena kan untuk menentukan garis keturunan itu berasal dari ayah. Nah, untuk proof-nya lagi kan baru-baru profesor di Harvard sama yang lain, kalau kita bisa lihat kayak di Ron Wyatt itu kan cuma juru bicara yang mereka menemukan darah kering Yesus ya, which is yang waktu Yesus disalibkan, dan darah yang diteliti itu which is semua profesor di situ adalah atheist. Jadi mereka tidak percaya adanya Tuhan gitu, karena kan mereka menganggap bahwa
Tuhan itu tidak pernah ada, tidak bisa digambarkan dan tidak realistik sampai kepada mereka menemukan yang namanya darah kering Yesus. Di situ mereka ngelihat, karena kan awalnya kita nggak bisa mastiin itu benar nggak ya darah kering Yesus, detailnya di mana, metodologinya seperti apa. Jadi para profesor ateis ini sudah meneliti dengan benar. Mungkin kalau mau tahu detailnya bisa buka di Digital Harvard Library, itu bisa dijelaskan dengan jelas. Nah, di sini dengan sangat gamblang dijelaskan bahwa kromosomnya Yesus Kristus itu cuman berasal dari ibunya aja. Jadi cuman Emang satu sih memang satu betul itu dari kromosom, ibunya betul. aja. Dari ibunya aja itu kromosomnya, dan secara teori dari dunia permanusiaan ya, menurut penggambaran profesor, bahwa seorang manusia itu mustahil untuk terbentuk hanya dari seorang ibu atau seorang ayah aja. Bahkan ketika dia lahir dari keduanya begitu, um, tidak, misalkan kromosom normal manusia itu 46, dia cuma punya 46,5 or either 45, maka dia akan lahir dengan cacat. Either dia nggak punya tangan, either dia buta atau something. So Tapi what exactly what do you want to asking ya brother? jadi I think Jesus Christ kita nggak bisa consider sebagai nabi, karena nabi itu seorang messenger ya. Messenger artinya utusan Tuhan. Tapi Jesus Christ itu directly, jadi secara langsung dari surga masuk ke dalam perawan Maria. Karena dari yang lama-lama, dari messenger yang lama, apa yang diberitahukan Tuhan itu ada misconception, ada misunderstanding. Jadi itu kenapa disending lah Jesus Christ. Meskipun banyak agama-agama yang misunderstanding, maksudnya mungkin di Islam dianggap sebagai prophet aja, atau di Buddhis dia cuma menganggap hanya Mesias, anak kecil ajaib yang datang. Dari setiap pemahaman yang sekarang berkembang menjadi agama-agama besar. Tapi kalau saya lihat dari bukti asli historical mengenai Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang terbentuk, satu-satunya Tuhan yang datang membentuk dirinya sendiri, yang datang ke dunia tanpa perantara langsung masuk begitu ya. Dan itu kenapa saya bisa bilang saya follower of Christ. Saya juga bukan orang Kristen, karena saya menyadari bahwa banyak teologi Kristen yang salah gitu. Jadi orang lain kalau ngelihat Kristen, seolah-olah Kristen itu politeis, punya banyak Tuhan, seolah-olah ada bapaknya, ada roh, ada anak. Karena kalau kita melihat dari bahasa asli ya, yang ditemukan di historical place itu tidak ada semua yang dijelaskan dalam agama Kristen, itu tidak ada. Even kayak Katolik menyembah Maria, dia sangat mentuhankan Maria, attitude worshipnya menurut kami tetap salah, karena pada akhirnya Maria itu adalah manusia yang sama dengan kita. We just respect Mary gitu. Kita bukan berarti menyembah, karena attitude penyembahan kita berdoa setiap hari itu adalah attitude yang menyembah, di mana itu hanya boleh dilakukan kepada Tuhan, which is Jesus Christ. Selama hidup dia selalu bilang bahwa kita perlu intention membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kenapa saya personally kurang setuju dengan doktrin Kristen yang mengatakan Trinity konsep dan lain-lain. Saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan Muslim mengenai Jesus hanya consider sebagai prophet, padahal sebelum kedatangan dia pun sudah dinubuatkan gitu ya. Jadi dia bukan. Oke, stop. Oke, sekarang giliran saya ya. Kalau menurut Islam, Bang, yang namanya kelahiran Nabi Isa dari Maryam itu masih perawan, itu tidak menjadikan beliau itu Tuhan atau anak Tuhan, karena mukjizat kelahirannya itu dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah. Isa tetap seorang nabi dan rasul utusan Allah. Al-Quran bahkan membuat perbandingan yang menarik nih dalam surat Al-Imran ayat 59 yang isinya, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka dia jadi. Nah, logikanya dalam Islam itu adalah, kalau kelahiran tanpa ayah menjadikan seorang ilahi, maka Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu justru akan lebih layak disebut demikian gitu. Jadi kalau dalam Islam mengajarkan bahwa keduanya itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya kan? Nah, jadi apakah Yesus yang lahir dari perawan Maria bisa disebut sebagai Tuhan? Kalau menurut Islam, yang pertama, beliau itu adalah utusan Allah, bahkan termasuk salah satu rasul yang paling mulia, ya kan? Nah, jadi memang ini ada perbedaan dari perbedaan keyakinan dasar antara Islam dan Kristen mengenai hakikat Yesus ya. Jadi kalau kita sudah final yang sebagai Tuhannya itu adalah Allah,
dan apapun keajaiban yang ada di dunia ini dibentuk itu dari ciptaannya. Meskipun Yesus itu lahir tanpa ayah gitu ya, tapi ada yang lebih hebat lagi kan dari dia, yaitu Adam tercipta tanpa ibu dan ayah. Jadi ya, Bang Expert mau menambahkan? Aku boleh Jadi titip begini, sedikit bro. Mungkin saya harus katakan bro tidak paham Yahudi. Yahudi itu ambil garis keturunan sampai saat ini itu bukan dari bapak, tapi dari ibu. Jadi bukan kalau salah ya. boleh tunjukkan saya literasinya kalau memang pernyataan Iya. Anda seperti itu. Tunjukkan saya literasinya. Yang pertama, oke, saya akan tunjukkan. Oke, yang pertama, pernyataan Bapak pastinya salah karena garis keturunan itu ditentukan dari ayah. Yang pertama, yang kedua, saya ingin clarify mengenai pendapat yang tadi katanya perbedaan dengan Adam. Oke, Besarkan saya. Oh, mau dibesarkan. Oke, saya tunjukkan data. Oke. Besarkan. Jadi kalau kita bisa bilang perbedaan dari Adam dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda ya. Kalau Adam diciptakan dan ibu, dia memang hakikatnya adalah manusia. Dua penciptaan yang berbeda, Lyson. Boleh saya penciptaan yang berbeda. sebentar? Ya, betul. Boleh saya lanjutkan lagi. Tapi di sini Adam itu tidak memiliki kuasa apapun untuk menyembuhkan, menciptakan atau melakukan hal-hal ajaib sama seperti yang Yesus lakukan. Bahkan di Al-Qur'an pun kalian menulis bahwa jika Yesus ada seorang nabi, kenapa hanya dia saja yang akan menjadi saksi ya, begitu. Kalaupun kita melihat dari sisi Al-Qur'an yang kalian punya begitu ya. Aku melihat dua perbedaan antara misalkan kita consider misalkan dari sudut pandang kalian nabi. Ada dua ya, Muhammad yang bergelar Sallallahu alaihi wasallam dan Isa Al-Masih yang bergelar alaihi salam. Jadi dua gelar yang berbeda dengan dua cara yang berbeda. Kalau saya melihat dari alaihi salam sama sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Isa alaihi salam aja, kalau Nabi Muhammad SAW itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya dia yang sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya alaihi salam dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Tapi sorry, saya jujur ingin memberikan pendapat dari pandangan saya dari cara apa yang saya baca di Al-Qur'an bahwa kita kan hanya berbagi ya. Betul sorry sebelumnya bahwa kalian setiap hari itu berdoa kepada Muhammad, kalian meminta agar dia bisa agar dia selamat dan masuk surga, which is two different sides. Asking dia kita minta juga dia udah dijamin masuk surga semua para nabi, Bang. Jadi ini apa yang kalian doakan hanya penghormatan saja. Sholawatan itu bukan untuk meminta dia untuk masuk surga, bukan. Tapi berbeda. Nggak apa-apa. Jadi gini, nggak apa-apa. Yang penting kita gantian ya. Yang penting kita gantian, gitu loh. Nggak apa-apa. Oke, yang penting kita gantian. Aku pengen luruskan karena dibilangnya katanya kita meminta Nabi Muhammad SAW masuk surga. Dia nggak apa-apa. Ngapain? Yang namanya itu sholawat dari Allah itu kepada Nabi itu berarti Allah memberikan rahmat dan pujian, meninggikan kedudukan beliau gitu. Tapi perbedaannya cuman kita karena kami tuh sayang sama dia, jadi Abah Sofi siapa nih? Abah Sofi siapa yang naik? Bisa memberi kepastian dibandingkan Muhammad yang masih belum pasti. Oke, Bang boleh Exo, saya nanti pertama sebentar. Saya belum bisa mau Bang Exo dulu untuk bicara, silakan. Oke, saya pertama merespon dulu. Saya harus merespon. Oke, saya merespon dulu. Ketika Yahudi itu fix, jadi ambil garis keturunan itu bukan dari bapak, tapi dari ibu. Saya sudah menunjukkan datanya tadi kan. Itu dulu satu poin. Yang kedua, penelitian apa yang dimaksud tadi? Saya tahu itu penelitian, tapi narasi yang Anda bawa itu penggiringan opini. Saya tahu penelitian itu. Bahwasanya tidak ditemukan, gitu kan, di situ yang berhubungan dengan Maryam atau Maria gitu. Dari DNA yang diteliti pada tiang salib itu yang dimaksudkan, itu saya tahu datanya dan saya punya datanya itu. Satu dulu kita satu-satu. Jadi harus selesaikan dulu satu-satu. Ya, satu-satu dibedah, Bang, jangan banyak. Nanti sampai kepada salawat nanti. Nanti kepada salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu nanti kita ke situ. Tetapi step by step kita dulu speaks dulu ini. Kalau menurut bro bahwa Yahudi mengambil garis keturunan dari bapak atau dari ayah, tunjukkan saya literasinya, silakan.
Oke, kita silakan bro. kita ngelihat dari catatan, maksudnya secara definition filsuf tentang garis keturunan ya. Iya, Dari ini saya garis sudah tampilkan tendang dari ini. ibu. Kalau Yahudi sejak dari dulu itu dari ibu. Karena tidak bisa, karena ibu itu pada akhirnya ibu adalah resipien. Nggak, Dia coba kau bukan lihatkan dulu Bang Exco dia bukan dari ibu penerima. mana? Kamu bilang katanya Ini, mau ini, buka ini. mau buka. Kita Tadi saya membahas minta. Ibu Oke, aja. kita Nggak usah membahas Oke, ibu saya aja. Yang definisi. penting kan data yang Kita bicara. membahas Oke. kita membahas dari definisi yang seharusnya bagaimana terbentuknya manusia dan manusia itu sendiri, dan bagaimana ditentukannya garis keturunan dari ayah, karena memang seorang laki-laki lah yang membuahi perempuan. Itu kenapa Baik. muncul Ini yang namanya literasi. teori Itu dari ini loh, itu Betul. dari Itu secara bukan dari general. Yahudi itu sebenarnya. Kalau yang kayak yang dari Bapak itu Arab ya. Coba Tapi dalam Ini tradisi tolong dibaca Yahudi, dulu, tolong dibaca dulu, Iya. tolong dibaca dulu. Itu dalam sumbernya dari tradisi mana, boleh? Yahudi, Itu jangan hukum ambil dari agama chat Yahudi. GPT. Nah dulu, boleh nggak saya baca dulu ini datanya? Itu aja udah salah. Boleh ya, boleh ya. Datanya tidak Boleh ya Bang Lian ya, terpercaya. jangan ngomong dulu ya. Oke. Dalam tradisi Yahudi, halahah, hukum agama Yahudi. Mana kok nggak Nah, aduh. Oke. Lanjut. Oke, dalam tradisi Yahudi, halahah, hukum agama Yahudi, status seseorang sebagai seseorang Yahudi ditentukan melalui garis keturunan ibu matrilian. Naik ke atas, naik lagi ke atas. Oh, enggak, ini dulu dibantah nanti ini dulu, oke, poin-poinnya oke. tuh. Ini Tapi dulu. sebentar Bang Kalau dia Lex, bisa Pertama saya Tunggu, mau sebentar Bang kasih Lasam, sebentar kajian- saya mau sapa tamu kajian baru, literasinya izin. itu salah ya. Izin, itu kan izin. dari Bang chat Lapson, GPT ya, itu Bang tidak Lasam, bisa ini dibenarkan. ngomong mulu, saya mau izin dulu sapa tamu Leson, baru, weh. diam aja Wey. dulu. Anda kan Allahu orang Akbar, cerdas, haula diam wala dulu. quwata illa billah. Oke, Bang Abah Syofi, selamat sore. Bang Abah? Khair, masaul khair. Selamat sore. Oh, kamu Islam Kristen, Bang? ini Islam dia dapat kita diskusi kawan. lintas apa mazhab biasanya sama saya. Ya, Anak sabar Bang. punya Oh, saudara ini jadi ekspor, Islam anak ya? punya saudara Ya. ini. Ekspor, Jadi anak di punya sini saudara ini. lintas Oke. iman Bang Aba, lintas iman kita ini. Oke, saya lanjut dulu ya Bang Aba ya. Siap. Oke. Jadi begini, jadi pemahaman bahwasanya Yahudi itu mengambil garis keturunan dari bapak itu, saya mau lihat literasi. Silakan tunjukkan ke saya literasinya. Silakan Pak. Oke, Bang Lepon. Lapson ditunjukkan buktinya. Kalau dari Bapak, silakan saya besarkan. Dibuka mic-nya, Bang. Ini orang nggak bisa buka mic kali ya? Gerocos doang. Gimana sih? Iya deh, bisa nggak sih buka mic? Oh my God. Are you okay? Tolong dibukain mic-nya. Dia nggak bisa buka mic ini kayaknya. Sudah. Oh my God. Gimana lab ons? Ya, silakan labs. Kita satu-satu nanti ke ke salawat nanti kita jelaskan itu. Salawat Iya, itu iya. apakah bentuknya itu mendoakan Rasulullah ketika Allah dan para malaikat itu apakah khusus untuk Rasulullah Muhammad SAW atau secara umum seluruh para nabi? Nanti kita bedah itu. Yang penting satu-satu gitu kan. Gitu. Wah keren nih lawannya Bang Exot, keren lawan anjir. Gue shock tau. Tapi sayangnya dia nggak bisa buka mic. Coba, would you like to open your mic please, Levzon? Waalaikumsalam Bang Umu Irifah. Enggak, cukup ya kita segini dulu ya. Jangan ada yang naikin lagi dulu ya. Kita fokus ke Bang Levzon Nggak aja. apa-apa, Bang Daging nggak apa-apa, Bang Daging nggak apa-apa, Bang Daging. Oh Bang Daging, naiklah. Tapi dia savage guys. Tapi gak apa-apa sih. Nggak apa-apa, kita biarkan mereka mengenal Islam. Kita harus Oke. memperkenalkan Islam gitu kan. Mana Bang Tukang Daging? Nggak ada di sini Bang Tukang Daging. Ada tuh ini Bang Daging, Bang Daging. Naik Oke. Bang Daging. Bang Levzon, why you cannot open your mic? Bang Levzon, are you okay? Kok dia nggak bisa sih buka mic? Dibuka mic-nya, Bang. Enggak, mungkin Are you there, brother? Are you there? mungkin begini, beliau ini lagi cari Ceritanya dia data nggak gitu bisa kan. buka mic. Hah?
mungkin beliau lagi cari data, mau membantah pernyataannya kan mengatakan begini, bahwasanya Yahudi itu mengambil garis keturunan dari bapak gitu kan. Sementara Iya, iya. yang data saya punya literasi yang ada, bahwasanya Yahudi itu mengambil dari ibu gitu. Kalau memang dia Iya, punya iya, iya. itu, saya Kalau melihat Yahudi dari ibu. dari ibu gitu, bukan dari bapak dia. Kalau yang dari bapak itu Arab dia biasanya. Nanti tuh nanti pembahasannya kenapa bisa dari bapak kan, nanti tuh next diskusi. Yang penting ini dulu kita selesaikan dulu. Nanti kan tadi dia menyinggung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nanti kita masuk ke situ juga gitu kan. Itu Iya, iya. poin-poin urgent Satu-satu yang tapi harus di direspon. bahasanya ya, biar nggak pusing yang di bawah. Iya, iya. Satu-satu dibahasnya. Dan sekarang tentang nasab dulu ya, nasab ibu atau bapak orang Yahudi. Oke, silakan. Ini sayangnya Bang Lefsen ini nggak bisa buka mic coba. Atau Sampai oten sekarang nggak lain, kedengeran suaranya oten kan? yang lain silakan naik. Oten yang lain yang punya ini, yang punya literasi Iya. ya, yang punya Oten yang literasi silakan naik. lain naik. Ini Bang Sufurin Oten. Gimana sih Kak? Iya, masih tidur itu beliau. Jadi oten-oten yang punya literasi silakan naik. Aduh pusing pelane. Nanti dalam hal ini Sebenarnya saya aku Bang suka Aba, Bang Lefsen Aba. nih. Dia apa namanya? Memicu adrenalin kita ya untuk yang apa namanya itu terus apa namanya itu berbicara gitu dengan cepat gitu dengan ilmu yang kita punya. Keren. Tepuk tangan ah. Nah, Tapi sayangnya dia nggak nanti bisa nanti buka Bang mic, Bang gimana Aba, kita dalam hal ini Bang Aba, kita ini harus satu sub ini Bang Aba, satu sub. Nanti kalau di Aman, tempat lain Ana kita mengerti. Insya Allah. nanti Iya, di tempat lain kalau kita sudah kita di-ring, duduk kalau sudah lagi di-ring. kan gitu. kalau هناك sudah di الاختلاف ini لكن في هذا الدين يعني rapatkan نحن barisan Bang Aba ya. توحيد الأمة. Tayyib. Samina wa'tona. Oke, Bang Lefson silakan. Dibuka Waduh, mic-nya enggak. Bang Lefson. Sudah KO ini, sepertinya sudah KO. Sudah KO ini. Guys, I think I can continue. I have something I have to urus ya di sini. Tadi kita sampai di mana ya? Sorry, aku tadi tinggalin handphone. Sorry. Ya, itu Iya, dulu. maksudnya membuktikan kalau misalkan Yahudi itu dari bapak Sorry, gitu. One moment. Okay, I'll Okay. call later. Sorry, yeah, okay. Just put it in yeah. No need you. Just come in, okay? Take it. Ya, tunjukkan itu, minta itu Mel, tunjukin Sorry, data okay, kalau guys, Yahudi dari bapak. okay. Gitu. I have one to just give in a conclusion ya buat aku pribadi before I end it. Sorry guys, I need to go. Buat aku to trust in God. Why I trust in Jesus karena dia directly in heaven. Karena only Jesus yang mengajarkan love each other. Only God who teach love each other. Karena tidak mungkin originally Tuhan only in Tuhan itu Christian. mengatakan You kita mean bahkan only in untuk Christian? eliminate And Jesus only very eliminate Because- one because in another Islam karena also, in Islam it's more Tuhan powerful, kamu actually. mengajarkan bahwa kita harus membunuh yang namanya kafir, which is also manusia itu Membunuh adalah God's kafir. creation. Kamu membunuh Ya, Tuhan. Kamu membunuh Bukan. Tuhan itu gimana? Ajaran kamu untuk saling membunuh itu kan Nggak apa-apa, kenapa nggak ada apa-apa, Nah, nggak race- ajaran apa-apa, kami nggak itu apa-apa. Kenapa ada ada jenis-jenisnya. biar aja dia buat narasi. yang namanya racing about terrorist ya, karena kan tidak Di mungkin Lukas, ada I'm so sorry, I'm so sorry, ada- Lefson. ada You hal-hal cannot seperti itu apa without istilahnya host, tenang, memperkenalkan tenang, agama, biar I'm so sorry memperkenalkan for agama, your which is kamu merendahkan religion agama yang lain. that Oh, tidak bisa suggest- Lefson, Nggak tidak apa-apa, bisa nggak Lefson, apa-apa, tidak nggak bisa apa-apa, ya. nggak apa-apa, bos, nggak Jadi apa-apa, tenang aja, Lefson, tenang aja. dengan kata I'm lain sorry Tuhan you kamu itu disappoint salah karena disappointed me mensuggest because untuk kamu merendahkan agama lain, membunuh sedangkan ciptaannya sendiri. kami Oh, berusaha host, untuk calm down, membawa calm down. Tuhan membawa saja ini, mengajarkan membawa kita Hold on, sister. membawa data. Mengajarkan Sedangkan sama sekarang kamu tidak Nice bisa one. membuktikan bahwa Yahudi itu dari bapak kan? Kami sudah memberi data tentang Yahudi itu dari Nice. ibu. Curang kamu. Where is Oi, he Rame banget he went. Ya, aduh, kabur. Wah, rame bener Padahal, ya. padahal saya mau dia lihat itu ini, dia itu screen-nya. memperkenalkan agamanya Itu, dengan Bapak. merendahkan agama lain. Itu nggak bagus kayak begitu, ya Ya. kan? Oke, you smart ya, tapi nggak punya adab gitu aja. Adab itu lebih tinggi he dari telling ilmu, guys. everything, Ini nggak but bisa kayak gitu. there is not reference. Iya. Iya. Terus lagian untuk membuktikan kalau Yahudi itu dari bapak, dia dengan izin alasan bla 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 bla, tapi dia tidak bisa menunjukkan. Tapi we love Jesus. That's stupid. Oke, lanjut. Bang Abu Sofia mau tunjuk mau Aba kasih tahu Sofia. salawat itu. Anak punya saudara yang anak tidak bisa
Ana baru datang, silakan saja. Ana menyimak Oh, berarti ya. Bang Excott Ana ya, Bang cuma Excott. bisa. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. Jadi silakan. ini saya mau lihat Bang Aba ini kan saya ini biasa gebuk-gebukan nih kalau dalam internal gebuk-gebukan kita. Tapi dalam ini insya Allah kita bersatu. Benar nggak Bang Aba? Gitu kan? Tenang. Tauhidul ummah labud No, you lana wrong, Letson. ini You wrong. nastami You ala wrong. safin wahid. Karena banyak 300 ayat genocide in your Bible, okay? And you just don't Kan know dia that. And tadi you saya just mau don't know gini that, okay? sebenarnya begini Bang Aba. Ketika dia mengatakan Kalau kamu bahwasanya mau Yesus itu ngejelekin, tanpa bapak gitu kan. kalau kamu mau Saya ngejelekin, tunjukkan untanya Nabi Soleh tanpa ayah dan ibu gitu kan. Untanya Nabi Soleh kan gitu. Itu masih bisa kan? enggak gini loh, begini loh, Larafson. Kalau seandainya kamu memperkenalkan agama kamu dengan menjelek-jelekan agama orang lain, ya itu nggak punya harga diri, guys, gitu ya. Jadi kalau emang mau nunjukin 300 ayat tentang genosida di dalam Bible, ya saya bisa, gitu kan. Nah, gitu. Jadi jangan merendahkan agama lain untuk memperkenalkan agama Anda, nggak bisa kayak begitu. Oke, Bang Excott, sholawatan itu gimana? Ceritain. Itu nanti giliran nanti bertanya, nanti itu penjelasannya itu ada bahwasanya itu dalil tersebut itu menegaskan bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW Allah telah bersalawat kepada nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, bagaimana salawatnya Allah bentuknya tuh rahmat gitu kan. Nanti kalau belum ada lawan gak enak jelasinnya gitu kan. Nanti ada lawan. Nanti kalau dia sudah Enggak, naik ini kamu jawab aja. Tadi kan ditanya sama Bang itu. Sama iya, jadi dijawab aja, nggak apa-apa. jadi begini. Begini bunyinya. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kan begitu. Diksi yang digunakan di situ Nabi, bukan Muhammad. Bukan pula Rasul, gitu, tetapi Nabi. Dan penegasan dengan kaidah cara membacanya itu kan bahwasanya sebelum ini Allah dari dulu itu berselawat kepada para nabi. Gitu kan. Nah, kemudian disuruhnya kita umatnya bersalawat kepada Nabi gitu. Nah, kaidahnya begini. Mendoakan orang lain itu akan kita dapatkan faedahnya gitu. Kaidahnya mendoakan orang yang lain itu kita dapat kaidahnya itu kita mendapat faedahnya gitu kan. Nah, apalagi kita bersalawat kepada Nabi yang dapat itu sebenarnya kita sendiri gitu. Karena dalam satu literasi yang ada bahwasanya Rasulullah SAW itu Allah membalas 10 kali daripada salawatnya kita kepada Rasulullah itu Allah balas 10 kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu tuh datanya ada dan disepakati sama Muslim. Benar nggak Bang Aba? Iya. Gimana Bang Aba? Sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ala alayya sallallahu alaihi wasallam, hakadha fil hadis, disebutkan dalam hadis seperti itu. Makna salawat itu depending of the sentence. Jadi tergantung dari kalimat. Salawat itu bisa bermakna banyak makna. Di antaranya doaun. Adapun Allah langsung Allah memberikan kes mubasyarah. Ini berbentuk rahmat, ar-rahmah wal barakah wa ila ghairi dzalik. Ya, jadi Allah memberikan langsung ya. Tapi malaikat ya mendoakan ya dalam bentuk doaun. Innallaha malaikatahu yusholluna ala itu bermakna doa. Ada juga sholaitu bi atau sholabi itu bermakna di tempat. Ya, dia sholat di bagian tertentu begitu. Dan juga misalnya sholaitu fil masjid. Ya, saya sholat di masjid maknanya adalah sholat kepada Allah. Jadi itu keindahan bahasa Arab. Hakada. Adapun untuk Allah sendiri, Allah tentu sebagai zat yang maha tinggi langsung memberikan kes dalam bentuk faedah atau manfaat dari, atau kita katakan bentuk ijabah langsung Allah berikan mubasyaratan langsung ya. Seperti itu maknanya. Kita bisa buka ini dalam setiap kita buka dalam kitab tafsir. Dan ini banyak referensinya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, maknanya juga isdiyat ya. Maksudnya tatkala kita mendoakan Nabi alaihi salatu wasallam itu kita berharap ditambahkan sebagaimana antum misalnya juara kelas kita tambah hadiah. Itu bukan berarti Anda itu tidak juara kelas. Ya. Bisa dipahami ya?
Kalau Bisa masih nggak? ya menolak, berarti penyakit hati ada dalam hati Anda. Sallu ala Seperti Nabi itu. Muhammad. Alaihi Jadi salatu wassalam. jadi sifatnya ini yang belum mungkin dijelaskan Bang Abah, bahwasanya Allah bersalawat itu bentuknya itu bukan kepada khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, tetapi kepada seluruh para nabi. Seluruh 124.000 nabi itu Allah berselawat. Bentuknya apa? Kedekatan gitu. Karena dalam bahasa Arab ini satu kalimat itu bisa mengandung 20 sampai 40 arti gitu. Jadi seperti itu. tidak bisa diartikan secara letter-let gitu. Solu itu kemudian mereka mengcompare salat itu tidak bisa. Kita lihat konteksnya, kita lihat ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya, kan begitu. Itu yang yang mereka kadang-kadang mau framing begitu Bang Abah. Dilanjut Bang Abah, dilanjut. Iya, dan Interested. sama dalam kitab Bil Ma'thur atau Bil Riwayah bisa dibuka Imam Al-Baghawi. Beliau menjelaskan terkait hal ini, di antaranya qulu azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Qala Ibnu Abbas arada arad. Ini ribut sekali di sini. Mohon maaf, saya di tempat kerja, ada kendaraan lewat ya. Aman. Iya. Lanjut. Iya, Aman. iya. Saya berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, keturunan dari Abbas, paman Nabi SAW, disebut ya, maksudnya adalah Allah Ta'ala menginginkan langsung rahmat kepada Nabi SAW langsung. Jadi arad itu berbentuk fi'il madi, itu past tense seperti itu. Itu kalau orang belajar bahasa sastra atau grammar dan seterusnya. Wal malaikatahu yad'una lah, para malaikat yad'una lah. Wa an Ibni Abbas aidan yusallun, yakni yatabarrakun, ya. Maksudnya dia meminta supaya tertambah berkah di kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada berkah, dan ditambahkan juga makna berkah adalah itu dari kata-kata birkah. Kalau kita katakan imtala al birkah, itu imtala atil birkah maksudnya sumur itu atau kolam itu ya melumer airnya. Sudah ada berkah melumer kepada setiap orang yang dekat kepada Nabi SAW. Tapi kita doakan supaya semua orang-orang yang bahkan jauh pun akan dapatkan cipratan dari keberkahan penyampaian wahyu lewat lisan Nabi SAW dan para sahabatnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi jelas itu. Jelas. Bukan kita mendoakan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak seperti itu, gitu. Nah, kalau misalkan dia tetap ngotot bahwa kami meminta keselamatan atas Rasulullah Muhammad SAW, maka kita minta literasinya, kita minta referensinya dari mana seperti itu, kesimpulan seperti itu dari mana datangnya, kan begitu. Yang ada bahwasanya Allah itu ya seperti tadi tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya beliau ini Allah memberikan keberkahan, rahmat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan agar kita juga mendapatkan itu gitu dengan cara bersalawat kepada beliau seperti itu. Itu banyak data-data yang mendukung itu. Gitu. Ya silakan ini Oten yang lain silakan naik ini. Silakan Oten yang lain. Silakan. Bertanya, silakan Oten bertanya gitu. Kita harus memperkenalkan agama kita, benar gak Bang Abah? Gitu kan? Otennya di samping Oten. Anda siap membantu. Anda siap membantu kepada kaum muslimin semuanya. Tidak ada yang Anda bedakan, insyaallah. Semoga Allah berikan kita taufik ya. Tidak bisa juga mengandalkan diri kita pribadi. Amin. Baik. Ini gimana nih Bang Supri, ini Oten beliau, tapi beliau ini insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Bang Supri kagak berguna nih, gimana ini? Ada di bawah itu Bang Supri sebenarnya Kristen, cuman dia udah kayak teman kita sih, jadinya ya udah santai aja. Ayo Kristen lain yang mau join silahkan naik ke atas. Nah, ini teman-teman ini, teman sparring juga ini, Bang Barul naik Bang Barul. Nah ini kan beliau ini apa namanya dia ini Mu'tazilah. Ya. Ini bisa tim ilmu ya. Ada banyak ilmunya juga ini. Syekh Barul, tafadhal. Syariah, siapa Oten Syariah? Bahrul?
Bang Bahrul? Beliau teman sparring juga kita. Jadi beliau ini Oh. jadi teman sparring ini. Oh, naik Bang Barul. Ayo kita di sini gebuk-gebukan. Naik gitu. aja. Baru mana? Baru siapa Baru ini? ulum, baru Beda ulum. lagi ya? Ya, beliau biasa di Majid, biasa di Ibnu Syihab, biasa di Mak Repot beliau. Jadi kayaknya beliau ini apa? Kalau teman-teman bilang beliau Mu'tazilah. Mu'tazilah beliau ini. Mu'tazilah. Gulatul Mu'tazilah. Gulatul Mu'tazilah. Naik sini Bang Bahrul. Naik aja di sini nggak apa-apa. Soalnya gini, kalau misalkan apa namanya, udah ada yang bisa mengcounter, kadang-kadang suka takut ya. Ini ya, maksudnya bukannya takut sih, maksudnya sungkan gitu naik ke atas Kristennya. kalau misalkan aku sendiri deh coba, pasti banyak. Anu aja buat title-nya ini kita buat agak memancing panas sedikit. Kita katakan Kristen agama palsu. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang Suprin. Udah cuci mukanya udah Bang Suprin. Nah itu. Masih 50%. Lawan ini Bang Aba, diskusi sama Bang Aba orangnya juga baik ini, Masya Allah. Dilanjut ini Bang Ribut Aba sekali dengan ini Bang ya. Supri. Ribut sekali Nggak di sini, nggak ya Allah. Santai aja. Aman. Oke, mau nanya Bang Suprin, nanya aja Bang Suprin tentang Islam, nggak apa-apa. Nanya ya. Apa ya? Yang ini aja deh. Apakah dalam Islam kejahatan itu diciptakan? Itu aja deh. Sama Tuhan gitu. Tuhan yang menciptakan kejahatan gitu. Apakah Tuhan dalam Islam menciptakan kejahatan? Ya, silakan Bang Aba. Saya hendak dengar pertanyaannya, ribut sekali di sini. Kasih jelas, angkat sedikit suara. Oke, diulangin lagi Bang Suprin. Apakah dalam Islam Tuhannya menciptakan kejahatan? Oke, apakah Tuhan Islam menciptakan kejahatan gitu Bang Aba? Silakan. Jadi Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tidak. Manusia sajalah yang jauh dari Tuhan sehingga berbuat jahat. Itu ya. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya Allah, ribut sekali di sini, susah saya konsen ya. Santai Bang Aba. Nggak apa-apa, Iya. santai aja, nggak apa-apa. Saya tidak terbiasa dengan musik ya, karena ini bagi saya ada hukum tersendiri. Jadi mungkin ex-coach silakan lanjut aja. Musik di mana musiknya? Hah? Di sebelah saya punya tempat usaha dan itu di bersebelahan orang ribut-ribut. Oh, oke. Oke, dilanjut sama Bang Excot katanya. Ada suara Jadi begini. musiknya nggak konsen. Jadi kalau kejahatan di dalam pengertiannya ini adalah konotasinya negatif, jadi begini. Allah menciptakan yaitu nafs, gitu kan, nafsu. Kemudian Allah mencipta dari awal di sinilah nafsu inilah, kemudian ada namanya pembangkang, gitu kan. Yang dimaksud pembangkang sini adalah iblis, gitu kan. Kemudian dari sinilah asal muasal bentuk-bentuknya itu. Jadi kalau hakikatnya itu secara tidak langsung itu bukan dari Allah kejahatan itu, tapi Allah memberikan ini nafs yang ada melekat kepada seluruh yang namanya manusia, gitu loh. Manusia dan jin malah. Jadi bentuknya itu bahwasanya Allah menciptakan nafs, kemudian disematkan kepada jin, kepada manusia, gitu kan. Nah dari sinilah jin awal membangkang kepada Allah, gitu. Seperti itu Bang Supri. Itu loh, itu sederhananya. Nanti kalau mau butuh penjabaran bisa saya jabarkan, gitu. By the way, saya berisik gak sih? Enggak berisik, enggak. Aman. Santai aja.
Bang Piput naik bang. Ya, jadi pada dasarnya tidak menciptakannya. Nah, jadi itu awalnya itu kan begini. Ketika nafsu Allah ciptakan, awal ini Allah ciptakan nafsu. Nafsu itu ditaruh di tempat yang panas gitu kan. Artinya neraka lah seperti itu. Kemudian ditanya siapa saya, siapakah Allah bertanya siapa saya, siapakah nafsu itu menjawab, ya saya, engkau gitu. Begitupun ditaruh di tempat yang sangat menyiksa, sebegitu juga jawabannya. Sampai ditaruh di tempat yang tidak ada ininya, tidak ada apa-apa, di situ, di tempat gelap gitu, hampa. Kemudian dikeluarkan lagi nafsu itu bertanya, siapa saya? Baru dia menjawab, engkau adalah Rabbul Alamin dan saya adalah ciptaan engkau atau makhluk engkau, seperti itu. Nah, dari sini para ulama berpendapat min 2 plus 1 gitu, bahwa maka di dalam banyak literasi di dalam Islam, Al-Quran maupun hadis itu kita disuruh mengendalikan yang namanya nafsu, seperti itu. Disuruh mengendalikan nafsu, tujuannya kalau kita tidak mengendalikan maka dia akan mengendalikan kita. Nah, kalau dia mengendalikan kita maka kejahatanlah yang kita perbuat, seperti itu. Nanti di ayat lain lagi Allah panggil hayatun nafsun mutmainnah gitu kan. Allah yang memanggil itu, masuk wahai hamba-hambaku yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang gitu, atau orang-orang yang tenang gitu, masuklah ke dalam surgaku gitu kan, ke dalam ridhoku bersama ahlul ibadah gitu, atau para orang-orang yang ahli ibadah, seperti itu. Itu. Nah, jadi tergantung kita mau arahnya kemana gitu. Itu. Jadi Karena siapa yang Nabi menciptakan kejahatan, Bang? Ya itu tadi jawabannya seperti itu. Di dalam literasi lain, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan, kita baru saja ini melewati perang kecil. Sesungguhnya perang besar itu kita akan hadapi gitu. Apa maksudnya di situ? Yaitu perang melawan hawa nafsu gitu loh. Yang mana hawa nafsu ini cenderung itu mengarah ke sayatin gitu, setan gitu, iblis gitu. Seperti itu, Ya. Bang Supi, gitu Bang Supi. Ya, Silakan, Bang Supi. jadi yang menciptakan kejahatan itu siapa, Bang? Nah, itu jawabannya seperti itu. Ya, Seperti jadi itu ya jawabannya. memang dari Abang bicara kan memang itu sumber dari kejahatan itu dari apa, urutannya seperti apa kayak gitu ya. Ya, urutannya. Jadi pertanyaan saya, urutannya seperti apa? Jadi pertanyaan Seperti saya itu. yang simpel, siapa yang menciptakan kejahatan? Kalau disitulah cara kita menalar gitu kan. Berarti Iya. Allah kan di situ kita. Berarti Allah secara garis besarnya itu memberi kita ini mau berbuat mencari ridhonya atau mencari murkanya, kan begitu. Di situ kita menalar. Nah, konotasinya kejahatan adalah negatif gitu kan, murkanya gitu kan. Konotasi kebaikan adalah ridhonya, kan begitu. Nah, sekarang tugas kita menalar, terserah Bang Supri mau menalar seperti apa. Yang datanya seperti itu, yang saya punya seperti itu. Iya. Gitu. Ya. Berarti bisa dibilang kejahatan itu diciptakan oleh manusia ya. Sebenarnya bukan Begini. diciptakan, Saya tambah bukan. boleh? Ya, silakan tambah ya. silakan Bang apa? Iya. Ya, di antaranya referensi yang disebutkan oleh saudara saya Scott ini, itu Allah SWT menyebutkan juga dalam riwayat ini berkaitan tentang pengenalan jiwa, yaitu tentang akal. Tatkala Allah katakan kepada akal, wahai akal, siapa engkau, siapa saya? Ana abdu wa anta rabbi. Saya adalah hambamu dan saya adalah dan engkau adalah Tuhanku. Jadi Allah Ta'ala menciptakan nafsu, syahwat, tapi menciptakan akal juga. Akal itu fungsinya ya'qilu anisyar wal khair, membedakan mana yang baik, yang menenangkan hati, yang membuat hati tidak kacau, yang membuat hati tenang, yang membuat tidak terjadi masalah, dan mana yang salah gitu. Itu fungsi akal. Makanya di antara syarat untuk menjalankan syariat Islam harus akil, harus orang yang berakal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi itu diantaranya mungkin saudara saya yang terhormat, yang mulia, ekspor mungkin karena anda juga sudah sovereign vision untuk anda ingin segera mendapatkan jawaban.
Itu Anda pahami dulu begitu, itu pertama. Yang kedua, dikarenakan manusia terlalu ikut hawa nafsunya, terjadilah masalah. Padahal Allah Tuhan yang God, true God, itu Tuhan yang sebenarnya yang cuma satu itu, yang kita tidak bisa bayangkan dengan pikiran kita, ya menginginkan kita mendekat kepada kebaikan, tapi kita senantiasa mengikuti nafsu. Pada dasarnya nafsu ini akan jadi baik kalau pada tempatnya. Misalnya Anda cinta sama seorang wanita, Anda sayang sama dia dan seterusnya, tapi kalau Anda tidak ikat dengan ikatan suci, maka ini jadi kejahatan. Apakah Tuhan membuat kejahatan posisi ini? Tidak. Tapi karena Anda sendiri yang mengikuti nafsu Anda tidak tempatkan pada tempatnya. Begitu juga masalah-masalah lain tentang mencari harta, nafsu. Tapi tatkala Anda cari yang halal, caranya yang benar, Ya. paham ya? Baik, Bisa Bang. dimengerti ya? Baik, Bang. Bukan Ya, Tuhan ya, yang udah, berbuat Bang. Baik. jahat, ya. Baik. Jadi Bang, pertanyaan saya itu bermula pada saat begini. Kita mempersempit lagi deh ruang lingkupnya. Jadi pada saat Nabi Adam sebelum mendekati pohon yang dilarang itu, apakah kejahatan itu sudah ada atau belum? Gitu. Karena saya Sudah dulu, ada. kalau misalnya Jawaban saya sudah kalau- ada, jin duluan diciptakan. sekarang disebutkan. iya, karena Iya, silakan. ya maksudnya kalau sekarang yang Abang jabarkan, Bang Eso jabarkan itu sekarang itu sudah terang benderang lah kejahatan itu seperti apa. Nah, saya coba runut dari akar utamanya gitu, dari pertama-tamanya gitu kan. Apakah pada saat Nabi Adam itu sebelum mendekati pohon itu, apakah kejahatan itu sudah ada atau belum? Begitu pertanyaan saya. Bagaimana? Jawaban saya sudah ada. Kalau Anda baca kisah-kisah bagaimana para jin dahulu, ya iblis itu adalah utusan untuk mendamaikan para jin yang berkelahi. Makanya kenapa di Al-Quran disebutkan, dan kalau Ta'ala katakan, ya ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pengganti. Maksudnya apa? Ada jin sebelumnya. Bisa dibuka dalam kitab-kitab tafsir yang disebutkan ya. Di antaranya Azazil yang dahulu iblis, dia iqtar, dia tertipu karena berkat dia jasanya, sehingga orang-orang itu berdamai, orang-orang itu ikut perintah Tuhan, perintah Allah. Dia tertipu, magrur, dia tertipu, dia merasa semua karena dia. Akhirnya Allah uji dia, Allah uji, dan dia akhirnya tidak mampu untuk bertahan dalam ketaatan. Ya. Oke, jadi dipahami? bisa dibilang, jadi bisa dibilang kejahatan itu berasal dari jin itu. Iya, salah satunya karena jin ada nafsu juga, sebagaimana manusia ada nafsu. Ya, Bang, ada nggak jadi- nafsu yang untuk cenderung berbuat baik? Ada nggak? Namanya apa, Bang? Kalau ada nafsu cenderung berbuat baik. Ada nafsul lawama, nafsul mutmainnah, ya, ada juga nafsu yaitu mutawasit disebutkan ya. Itu ada jiwa-jiwa orang yang tatkala berbuat dosa dia menyesal, ya Rob, ya Tuhan, saya berdosa, saya sudah jatuh berbuat dosa, saya sudah berzina dan seterusnya, saya sudah minum alkohol, saya sudah mencuri. Itu nafsul lawama. Ada juga jiwa yang itu muktasid, yaitu dia ya so-so, biasa-biasa, wajib dia kerjakan, tapi tidak terlalu taat, seperti itu. Dan ada juga mutmainnah, itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang senantiasa berlomba-lomba akan kebaikan yang diwajibkan atau akan kebaikan yang disunahkan, yang jadi itu disebut bisa nafsu kita katakan mutmainnah itu. ya, yang cenderung Iya. berbuat baik ya, Bang. Kalau yang berbuat jahat itu apa, nafsu apa, Bang? Itu Nafsu bisa itu, masuk dalam dipengaruhi pembagian, oleh nafsu. Jin atau dipengaruhi oleh nafsu itu sendiri? Bagus pertanyaannya. Nafsu sendiri ada sifat inna nafsa la ammaratun bisu. Disebutkan
dalam surat Yusuf sesungguhnya ya dalam diri itu ada bisikan, ada ajakan-ajakan untuk berbuat kejahatan. Itu pertama. Kedua ada juga karena dari syaitan, dari jin ya. Ini musik di sebelah ya, orang puber di sebelah ini. Ya Allah. Dan sudah tidak fokus saya. Pokoknya jadi nasul yang itu ya Allah, mudahkan ya Allah. Tidak fokus saya. Silakan lanjut ya. Kalau Soalnya di saya ayat juga ini Ar-Araf, mantan pemusik ya. Bang, kalau di Ya. Nggak bisa Ar-Araf agak jauh ya, 172, Ustaz atau Bang Abu? Nggak bisa agak jauh ya, itu dari musik itu nggak bisa ya? Ini makanya saya sudah sudah ambil barang-barang penting, saya mau pindah di tempat saya yang satu. Oh, oke. Ya. Bang Excott Ya, dibantu selamat. dulu Bang Lanjutkan. Abu Isa, Bang Abu Isa, Bang Abu Sofianya. Jadi Ya, ya. keingetan Bang Abu Isa. Bang Abba. Oke, silakan Bang Excott. Nah, begini dengan data yang ada begini Pak Supri, Bang Supri. Jadi gini Pak, Bang Piput, jadi begini. Jadi Allah mengatakan begini, kalau saja saya mau seluruh manusia ini beriman kepada aku tuh bisa gitu. Nah, kemudian redaksi lain kuciptakan seperti ini bahwa saja untuk menguji kalian gitu loh. Gitu. Itu pernyataan tegas Allah di dalam Al-Quran kan begitu. Nah, ada di Ar-Araf iya, gimana? 172, ya toh? Ya, ya, Di ya. situ posisinya ayat itu bilang kan bertanya tuh. Kalau di situ keterangannya si ruh sih. Bertanya kepada ruh gitu. Itu ruh atau nafsu? Kalau setahu saya kalau proses bertanya itu nafs gitu, bukan ruh gitu. Oh, gitu. Setahu saya ya, tidak ada proses bertanya kepada ruh, dan ada memang literasi dan ini masih ada ruang diskusi kita gitu kan, antara yang dimaksud nafs itu apakah akal apa dan segala macam itu lebih ke dalam lagi gitu. Apakah yang proses akal betul itu tadi Bang Abah jelaskan. Gitu. Gimana redaksinya? Coba diksinya seperti apa bunyinya? Nanti kita compare ke Indonesia. Ya. Jadi saya masih belum dapat jawaban sih sebetulnya, dalam artian begitu. Nah, memang secara apa urutan sih memang saya mengerti lah gitu kan. Saya mengerti lah. Karena saya cuma pengen lihat dari sudut pandang Islam itu soal kejahatan itu seperti apa gitu, bersumber di awalnya itu seperti apa. Oke, jadi tadi saya dapat jawaban kalau misalkan itu memang sumbernya awalnya itu dari jin. Tapi kita bicara komparnya ke manusia ya, manusia gitu. Maksudnya gimana? Apakah kejahatan itu memang sudah ada Tuhan taruh di dalam hati manusia sejak pada saat penciptaan atau belum gitu, atau bagaimana? Tidak ada. Jadi bentuknya itu kan opsional, gitu kan? Bukan Allah menaruh kejahatan itu pada hati manusia. Kalau secara konsep bahwasanya manusia itu awalnya itu fitrah. Nah, itu jelas itu. Saya bisa menjawab dengan jelas itu. Jadi konsep dasarnya Islam itu dalam Islam bahwa bayi itu fitrah, gitu loh. Iya, kita bicara Nabi Adam dulu ya. Oh, Pak. ini ada guru kita ini. Ahli marepot. Digas ini Bang ahli marepot. Oh, kabur saya kalau dipanggil guru kabur saya. Oh iya ya, oke. Sutat. Oke, lanjut. Ahli marepot. Ya. Digas ini. Jadi digas ahli marepot, digas. Jangan digas, biasa Ya, aja diskusinya ya. Nanti kabur lagi Bang Superin. enggak, emang saya emang nggak lama aja. Ya, dia mas santun. Oke. Yang penghujat aja ya, yang digas nggak apa-apa. Lanjut. Ya, jadi pertanyaan saya kan begini. Oke, kalau misalnya tidak ditaruh. Jadi bagaimana kejahatan itu pertama kali bermula di dalam manusia gitu. Maksud saya begitu, coba. Bermula. Jadi kan tidak ditaruh kan kata Bang Excott ya. Tapi bagaimana akhirnya tuh kejahatan itu timbul daripada manusia itu seperti apa? Silakan marepot. Saya yakin dirimu lebih baik literasinya daripada saya. Lanjut dulu. Saya masih belum salam pula saya. Lanjut.
Lanjut dulu, lanjut. Ini kita kurang ajar ini kalau. Lanjut Pak Repot. Lanjut. Jadi dia bertanya bahwasanya apakah Allah menciptakan kejahatan atau seperti apa begitu. Ini kan Bang Supri ini oten. Silakan Bang Mak Repot. Ya pertama kalau ditanya tentang bismillah, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ditanyakan tentang perbuatan, tentu semua perbuatan itu Allah menciptakan. Maksudnya kalau kau melakukan sesuatu, ngambil barang orang tanpa apa namanya, tanpa pamit, diam-diam, sembunyi-sembunyi, itu namanya pencurian. Nah, itu semua perbuatan-perbuatan itu ya semuanya Allah ciptakan memang. Gimana itu ayatnya? Yang wa ma ta'malun, yang begitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah yang menciptakan kalian semua, dan semua yang kalian kerjakan. Dalam arti semua ini tak lepas daripada kuasa Allah itu. Karena ketika kita mengatakan bahwa ada satu perbuatan yang tidak ada kuasa Allah di situ, maka kita membatasi Tuhan. Sebagaimana Allah pula di dalam Bible pun juga seperti itu, seperti di Yesaya 45 nomor 7 kalau tidak salah. Dialah yang menciptakan terang dan pula menciptakan gelap, kemudian menciptakan nasib mujur dan pula nasib nasib malang atau kejahatan. Ya. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya kan menggunakan kata evil. Ya, tapi Akulah lebih ke Tuhan yang malangnya. menciptakan semua itu. Justru kalau dalam Islam memang mengakui bahwa semua bentuk perbuatan itu memang sudah diwujudkan oleh Tuhan sejak awal. Tapi bukan berarti Tuhan mendesain kita untuk melakukan kejahatan, tidak. Karena setiap manusia itu diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih apakah kau mau melakukan yang ini atau yang ini. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dilarikan kepada manusia itu awal diciptakan, apakah diciptakan dengan berbuat keburukan? Ya tentu tidak. Seperti mana yang disampaikan oleh Kang Iskot tadi, bahwa ya kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu ya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ memang banyak penjelasan daripada para yang mentafsiri lah, dari para ulama. Tapi terlepas dari tafsir itu sendiri, kalau kita artikan secara bahasa, fitrah itu memiliki arti potensial. Bisa diartikan kita itu potensial untuk melakukan kebaikan atau potensial untuk melakukan keburukan. Atau yang kedua, fitrah artinya suci. Berarti kita itu terbebas dari yang terutama yang namanya dosa. Jadi tidak ada catatan amal apapun di dalam diri kita ketika kita pertama kali diciptakan begitu. Tidak ada yang memikul dosa dosa waris dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa diberikan. Ya, jadi dari penjelasan Abang saya bisa menyimpulkan dulu ya, bisa mengambil benang merahnya seperti ini. Jadi memang pada dasarnya Tuhan itu sudah menaruh potensi kejahatan. Bukan menaruh potensi kejahatan, Bang. Apa? Begini loh. Semua perbuatan yang terjadi di dunia ini memang sudah diwujudkan oleh Tuhan, begitu. Kalau kau melakukan yang A ini, katakanlah A yang positif, kalau kau memilih untuk melakukan ini, maka konsekuensinya yaitu. Tapi di saat kau memilih si B ini, B yang negatif, misalkan pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, ya konsekuensinya yaitu. Kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk itu. Tinggal pilih aja. Gitu. Ya mas. Ya mas. Justru saya ketika manusia didesain untuk tidak memiliki pilihan, adilkah Tuhan di situ? Itu loh Bang. Ya, saya tidak bicara yang sekarang ya. Saya ngurut dari awal pertama kali. Mungkin tadi Abang juga belum datang. Tadi saya bicarakan dari awal sekali pertama kali sebelum mungkin saya batasi dari sebelum Nabi Adam itu mendekati pohon itu. Saya membatasi di situ atau kan akhirnya Bang Abu tadi juga bilang ternyata sebelumnya itu sudah ada kejahatan, yaitu berupa jin atau kejahatan yang dilakukan atau oleh jin dan semacamnya lah gitu kan. Tapi pertanyaannya saya dari pertama kali manusia itu iblis atau siapapun, yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat
atau ada momen apakah gitu kan yang membuat manusia itu akhirnya melakukan kejahatan gitu, atau memang sudah dasarnya sudah ada, atau ada momen yang membuat dia menjadikan kejahatan itu timbul dari hatinya dia gitu bang. Pertanyaan saya sih di situ aja sih dari tadi sih. Ya itu pilihan itu tadi kan. Karena kalau tadi juga sempat disinggung oleh Bang Expo tentang masalah nafsu, masalah jiwa itu. Tuhan juga. Waalaikumsalam Bang Ilang, selamat datang. Ya, ini kita ada 2 Kristen ya, Bang Suverin sama Bang Ilang Idol. Oke, silakan dilanjut Bang Ahli. Jadi dalam diri manusia juga ada jiwa yang baik, ada jiwa yang tidak begitu. Kalau yang baik itu disebutnya dalam Al-Qur'an disebut jiwa yang mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Jiwa yang memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan. Kebalikannya yang selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan itu namanya amarah. Tapi jangan lantas kita mengatakan bahwa kita itu langsung ketika melakukan keburukan lantas menyalahkan jiwa amarah itu, tidak. Karena secara sadar kita melakukan semua itu bukan karena terkontrol sesuatu, karena memang itulah pilihan kita. Di saat kita bisa menahan untuk tidak melakukan keburukan, ya tentu itu yang kita dapat. Oke. Baik, sedikit-sedikit aja karena saya juga kan otaknya jadi kecil kalau nih. kata Allah di Al-Quran di ayat lain, Kayak an laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi apa yang kalian peroleh merupakan hasil dari apa yang kalian usahakan gitu. Iya, boleh. Jadi begini, boleh saya ambil sedikit rangkuman. Jadi pada dasarnya dalam Islam itu Tuhan sudah menaruh hal yang baik dan hal yang buruk di dalam hati orang gitu kan. Dari mulanya. Bisa dibilang begitu? Bang Ahli mikir. Oke. Oke, sudah saya sampaikan tadi di awal. Kalau kita yang terlahir ini ke dunia ini semuanya sudah dalam keadaan fitrah semua, Bang. Potensial, suci, terlepas dari apa yang namanya keburukan itu. Tinggal ketika kita menjalani hidup, nanti kita itu akan dalam perjalanan itu akan kita menjalani ujian lah di situ. Maaf, Bang. Apakah kita akan memilih yang baik atau yang buruk? Kurang lebih begitu, Bang. Abang, maaf banget ya. Ini pertanyaan saya kan pada saat Nabi Adam gitu, Bang. Maksudnya saya tuh bermula di awal penciptaan gitu, Bang. Bukan yang di sekarang gitu, Bang. Di awal penciptaan kan pasti dong Adam kan diciptakan itu nafsu namanya, Bang. Seperti yang saya sampaikan tadi, nafsu namanya. Manusia itu berbeda dengan malaikat. Itu karena apa? Karena manusia diberikan nafsu itu. Dari nafsu itu manusia bisa memilih, mau milih melakukan kebaikan atau tidak gitu. Iya. Tapi pada dasarnya sudah ditaruh itu kan, pilihan itu kan. Nah, justru yang aneh sekarang ini loh, Bang. Ketika manusia masih belum ngapa-ngapain, mohon izin saya. Belum ngapa-ngapain, sudah dicap berdosa, itu kan yang aneh. Apakah kita yang terlahir masih bayi gitu, masih belum ngapa-ngapain sudah dicap dosa? Itu masuk akal enggak kira-kira menurut Anda itu? Ya itu nantilah. Jadi sebelum saya fix dengan apa yang saya dapatkan, mungkin nanti saya belum bisa beranjak karena kan memang ini masih satu langkah lah saya bilang. Maksud saya kita juga di sisi lain juga membicarakan tentang masalah keadilan Tuhan lah gitu, Bang. Adil enggak Tuhan itu ketika kita terlahir sudah dibebankan sesuatu atau terbebas dari sesuatu. Nanti sesuatu itu muncul ketika kita menapaki kehidupan. Mau sesuatu itu yang baik, maka imbalannya ini atau konsekuensinya ini. Kalau kita memilih pada sesuatu yang buruk, maka konsekuensinya ya ini. Bukan maksud saya gini, Bang. Kita nggak bicara next keturunan nextnya lah, keturunan sampai next sampai selanjutnya atau sampai sekarang. Enggak, saya masih beranjak pada Nabi Adam gitu, Bang. Hanya beranjak situ aja dulu, belum ke nextnya. Itu jangan gitu. Nah, jadi saya bisa tangkap bahwa memang penciptaan Adam itu sudah ada nafsu yang diberikan di dalam hati Adam, begitu kan? Untuk memilih.
Untuk untuk memilih mau memilih baik dan yang buruk baik atau yang buruk gitu. atau buruk. Oke, berarti itu sudah pertama kali pada saat penciptaan Adam itu sudah ditaruh seperti itu, begitu kan? Oke, saya tangkap. Jadi Bang, ya memang di sinilah saya titik. Kalau saya sih ya dalam diskusi lintas iman itu, saya nggak mau saya berulang-ulang kali saya bilang saya hanya ingin Jauh Bang Suprin. Jauh suaranya. posisi sekarang gimana? Suaranya kurang dekat. Habis ini gantian ya Kak Adinda Melani. Ya oke, udah bagus Bang Supri. Ya. Lanjut. Ya habis ini gantian Ya. boleh. Ya lanjut silakan. Ya jadi Ini gini, room Kristen saya tuh hanya yang bertanya saja apa dua arah begitu atau gimana? Boleh, kan tadi Bang Exco tuh maunya kan ditanya aja. Oke, sekarang kalau mau gantian nggak apa-apa juga sih. Ya biarkan beliau selesai Iya. dulu. Mungkin habis Iya, biar ini seimbang saya tanya. gantian tanyanya. Oke, nggak Ya, apa-apa. Iya. Tapi Habis beliau, saya diselesaikan tanya dulu ke ya, kita. Bang Ahli. Ini Bang Superinity kayaknya belum selesai ini dia. Ya silakan dilanjut. Ya, Alhamdulillah dilanjut, saya Bang sudah Supri. sampai. Lanjut Ya. dulu. Ya, silakan Bang ya Supri. jadi begini, posisi saya tuh hanya ingin melihat posisi Islam, sudut pandang Islam seperti apa, posisi Kristen saya sudah tahu gitu seperti apa. Jadi ini satu case aja yang saya dapatkan. Sebelumnya sih juga di room ini juga udah pernah membahas ini dengan Bang Kang Chan waktu itu ya, sudah membahas ini. Tapi saya tidak mendapatkan yang seterang inilah kalau saya bilang. Ya jadi saya sudah mendapatkan bahwa kalau Nabi Adam itu sudah diciptakan dan sudah ditaruh nafsunya di dalam hatinya, gitu kan? Seperti itu. Oke, memang di sini ada perbedaan gitu, di antara kita gitu ya. Perbedaan. Saya sudah melihat itu. Oh, berarti kalau kata beliau itu gimana Bang? Bang Supri, Bang Supri ya. Walah. Kenapa kata dia maksudnya? Kata Anda kan mendapati ada suatu yang berbeda begitu. Nah, berbedanya saya dengan beliau yang sampaikan itu dulu itu gimana? Oh iya. kira-kira? Iya, Kalau kata beliau itu gimana? Beliau bilang bahwa Tuhan menciptakan kejahatan dan tetap berdiri dalam posisi seperti itu. Walaupun saya sudah menjelaskan beberapa analogi pun, penjelasan pun, urutan pun sudah saya jelaskan waktu itu. Sorry ya, saya bukan membahas Kang Chan, sorry ya Kang Chan ya, saya bukannya lagi gibah, teman. Ini sebagai comparean aja. Karena apa? Karena memang saya juga ada bagian yang setuju kalau memangnya kejahatan itu nggak sumber langsung dari Tuhan gitu kan. Memang itu manusialah yang mengadakannya lah kayak gitu. Nah, cuman itu saya sudah setuju tadi ada Bang Abu menjelaskan, Bang Exo menjelaskan. Nah, itu saya masih masuk lah, masih sama. Nah, tapi di sini saya sudah mendapatkan perbedaannya antara Tuhan sudah menaruh nafsu itu buruk dan baik dan buruk gitu kan. Gitu, perbedaannya seperti itu. Masalahnya begini Bang, kalau Allah mendesain kita atau sejak awal memerintahkan kita untuk berbuat buruk, maka ini akan bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri, yang mana Allah itu berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kalau diartikan itu Allah menyuruh pertama untuk berlaku adil. Kemudian yang kedua itu ihsan, berbuat kebajikan, kebaikan. Kemudian wa ita'i dzil qurba, memberi kepada kaum kerabat, maksudnya kita itu berbagi gitu. Dan lain sebagainya. Yang paling gamblang di sini wayanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Allah itu melarang untuk berbuat perbuatan yang keji, kemungkaran. Lalu bagaimana mungkin manusia diciptakan dari awal untuk berbuat buruk gitu loh. Sedangkan dia sendiri memerintahkan untuk berbuat baik lain gitu. Iya, tapi walaupun seperti itu kan berarti memang sudah diciptakan, sudah ditaruh nafsu di dalam dirinya. Iya betul. Iya, nafsu Jadi itu di dalam dirinya buruk, nanti yang akhirnya yang pada akhirnya perbuatan buruk dan perbuatan baik itu bisa keluar dari dalam diri. Iya. Ibarat gini, Bang. Minimal Nabi Adam lah gitu pertama. Ibarat gini, Allah membikin suatu pekerjaan yang mana kalau lu ngambil sendal orang diam-diam itu namanya nyuri, tidak baik. Dan kalau dalam Islam itu ada hukumnya, dosa.
Dan kalau lu terus-terusin itu bisa jadi berimbas neraka dan lain sebagainya dan seterusnya lah. Oke, saya closing aja ya. Saya Bukan closing aja. berarti Allah mendesain saya untuk nyolong sandal, bukan. Tapi Allah memberikan saya pilihan, kesadaran untuk memilih apakah saya milih membeli sandal itu atau saya nyolong itu. Iya, ya saya sepakat di situ Bang. Saya sepakat. Bahkan sudah di dalam dunia yang sudah rusak ini pun saya sepakat itu. Saya sepakat itu Bang. Jadi jadi saya closing aja. Jadi begini. Jadi perbedaannya di antara Islam dan Kristen gitu kan dalam hal ini adalah Islam menaruh Tuhan sudah menaruh nafsu itu pada saat Adam diciptakan gitu kan. Nah perbedaannya adalah begini. Di dalam kekristenan Tuhan tuh menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit, tidak ada semuanya itu. Oke. Nah itu berkaitan tentang pertanyaan saya itu sebenarnya Bang. Memang betulkah Tuhan dalam Kristen itu menciptakan segala sesuatu? Ya, nih. Sabar. Ya, Nggak, saya nggak menjelaskan. Kita bicara satu potensi ini aja yang saya bilang. Ya, itu saya jadi lupa ada tuh. Jadi memang Tuhan itu menciptakan pada saat menciptakan Adam itu adalah segala sesuatunya baik adanya, gitu kan? Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, khawatir, semuanya tidak ada, gitu kan? Bahkan dosa pun tidak ada, bahkan hal yang buruk pun tidak ada. Nah, kenapa hal itu akhirnya terjadi di dalam Kristenan adalah ini saya bilang ini di dalam Kristenan semua itu terjadi. Akhirnya ada rasa takut, rasa malu, rasa khawatir, bahkan sesuatu hal yang luar itu yang jahat itu terjadi. Apa yang membuat ini terjadi adalah sebuah ketidaktaatan Nabi Adam pada saat itu untuk tidak taat dan memakan buah itu satu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu awalnya Adam itu ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam kemuliaan Tuhan, dan dia mulia. Nah, setelah ketidaktaatan itu, hadirat Tuhan lepas daripadanya. Itulah yang membuat momentum di mana Adam itu merasa malu, merasa takut, merasa sedih, dan sebagainya. Bahkan akhirnya mengeluarkan kejahatan pada saat kejahatan itu timbul. Sebentar, kejahatan itu timbul pada anak yang berikutnya, yaitu pada Kain dan Habil, seperti itu. Paham. Jadi seperti itulah di dalam Kristen. Nah, di situ adalah perbedaannya ya. Baik. Jadi saya parkun aja nih. Jadi saya parkun aja karena saya juga harus melakukan aktivitas lagi. Mungkin satu pertanyaan dari saya Bang bisa dijawab iya atau tidak itu Bang. Apakah Tuhan kalau dalam keimanan Kristen itu menciptakan segala sesuatu? Nah, segala sesuatu ini termasuk manusia dan iblis, kemudian kebaikan dan keburukan, kemudian kehidupan dan kematian. Oke. Dengan apa yang saya jabarkan tadi, kita sudah mengambil kesimpulan adalah Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Manusia dan iblis? Baik. Iblis itu kan malaikat yang membangkang. Jadi itu keputusan malaikat itu sendiri yang untuk membangkang. Tidak ada Tuhan itu menciptakan itu tiba-tiba jadi iblis, tidak ada, gitu ya. Jadi di dalam Kekristenan sudah solid seperti itu Bang. Ya. Iya, sederhananya apakah iblis itu juga ciptaan Tuhan, Bang? Iblis itu adalah malaikat yang membangkang, malaikat yang sombong, malaikat yang tidak taat, gitu Bang. Jadi itu pada dasarnya malaikat dua, misalkan ya Bang ya. Kalau pilihannya cuma dua antara ya dan tidak, maka jawabannya nggak bisa gitu. Apakah Tuhan menciptakan iblis? Ini Bang, makanya saya paling males kalau bisa diskusi itu berdasar umat. Walaupun hanya jawabannya cuma simpel, tapi itu betul masuk penjelasan gitu. Ini suara abang nggak jelas Bang? Ya, Lagi dia di penjelasannya jalan gini apa Bang. Aduh. Suaranya kurang jelas gitu Bang. Dan begitu. Makanya Mungkin ada jawaban yang karena bagi saya itu rada ambigu gitu Bang. Yang Oke, bisa sederhana. saya jawab Bang. Oke, silakan Bang Lang.
Mungkin Oke. beliau itu kurang jelas. Lagi jalan dia itu makanya kurang Maksudnya ya. itu. Jadi itu pertanyaan saya, apakah Tuhan dalam Kristenan itu maha kuasa, dalam arti dia juga menciptakan manusia dan iblis, kemudian kebaikan dan keburukan, jahat dan baik gitu, kemudian hidup dan mati, itu Bang. Oke. Jadi saya akan menjawab yang pertama dulu bahwa Tuhan itu, kalau Tuhan itu maha kuasa itu kan cuma gelar. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha kuasa betul. Kenapa? Karena dia yang menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Bukan Tuhan, karena itu Tuhan itu hanya sebutan dan gelar. Jadi secara perspektif Islam dan Kristen mengenai makna dari Tuhan. Oke, yang kedua, kalau Allah itu maha kuasa, apakah dia menciptakan segala? Betul. Ya, dia yang menjadikan segala sesuatu. Terus pertanyaan, apakah manusia diciptakan? Betul. Apakah iblis diciptakan oleh Allah? Salah. Kenapa? Karena sejak semula iblis itu adalah malaikat yang di surga yang memang notabene itu Tuhan, kan begitu. Akan tetapi kenapa iblis ini Enggak, jadi tunggu. iblis? Kenapa? Maaf, saya potong, Bang Elang. Berarti iblis itu tidak diciptakan? Tidak, awalnya kan malaikat. Malaikat emang nggak malaikat. diciptakan? Ya, beda dengan iblis. Makanya iblis, kenapa ada iblis? Karena dia menyombongkan diri atau membangkang kepada Tuhan. Bukan berarti Allah itu menciptakan iblis. Tidak. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Untuk apa dia menciptakan kejahatan? Berarti untuk apa dia menciptakan manusia gitu loh. Oke, Sementara dia berarti dengan menciptakan demikian apakah Abang itu menolak terhadap Yesaya 45 nomor 7 yang saya di awal tadi sama Bang Sofren itu sampaikan? Di Yesaya 45 nomor 7 itu sangat jelas, Bang. Akulah yang menciptakan nasib mujur dan pula nasib malang. Nasib malang itu ternyata kalau saya lihat di Bible berbahasa Inggrisnya itu pakai kata evil gitu loh, Bang. Evil berarti ya menciptakan kejahatan pula begitu. Kenapa dalam hal ini dibatasi gitu loh? Oke. Jadi kalau kita membahas nasib baik dan nasib malang, ya, artinya nasib baik itu kan merujuk kepada kehidupan kita kan. Ada orang kaya, ada orang miskin, kan begitu. Artinya hidup, baik itu kekayaan, baik itu hal buruk, hal malang itu tentang nasib. Itu Masuk kan jahat, Tuhan, Bang. kan? Masuk jahat di situ. Tidak, beda. Contohnya beda. Anda miskin, apakah Anda jahat? Kan tidak, beda. Beda makna Adinda. Jadi orang kaya dan orang miskin, apakah orang miskin itu dibilang jahat? Kan tidak. Makanya belajar bahasa yang benar gitu loh. Oh. Kemudian ya, jadi kalau dikatakan tadi bahwa iblis itu diciptakan, tidak. Allah menciptakan semuanya itu baik. Malaikat itu baik kan awalnya. Kemudian malaikat ini kenapa jadi jahat? Karena menjadi iblis. Kenapa? Karena memang dia membangkang dan sombong kepada Allah itu. Makanya sifatnya itulah menjadi iblis itu. Akan tetapi sejak awal, sejak semula, Allah tidak pernah menciptakan iblis, Adinda. Beda dalam iman Adinda bahwa iblis itu diciptakan. Jadi kalau memang Allah menciptakan iblis, sementara berarti manusia nggak salah dong. Karena memang iblis sudah diciptakan oleh Allah itu jadinya. Nah, jadi nggak ada kesalahan manusia melakukan kejahatan. Karena dari Allah itulah berawal kejahatan itu menciptakan kejahatan. Kan begitu. Itu konsekuensinya gitu dia, Adinda. Tafadhol, syukron. Wis, ini Kang. Jadi pertanyaan saya, Kanda. I form the light and create darkness. I make peace. Peace ini apa artinya? Aku membuat peace. Apa ini? Menciptakan Kedamaian. peace. Kedamaian. Kemudian and create evil ini apa? Enggak, takutnya kan kata beliau mungkin saya harus belajar bahasa yang benar begitu, takutnya saya Evil itu kejahatan, evil. Evil itu evil, kejahatan. Evil, Menciptakan ya. kejahatan artinya. And create evil ini apa? Menciptakan kejahatan. Loh. Nah, the Lord do all these bedakan things. Lawan kata nasib baik dan nasib malang. Artinya kan nasib. Nah, saya ketika justru ada kata nasib ini saya bingung, Kang, begitu. Ini diterjemah dari apa begitu kata nasib begitu loh. Padahal kalau saya buka Bible Inggrisnya itu I make peace and create evil. Dengan tegas dia mengatakan I the Lord do all these things begitu. Akulah Tuhan yang melakukan semua itu.
Iya, kan Ya udah gimana guru ini? udah sampaikan tadi segala sesuatu dijadikan dan diciptakan oleh Allah bukan Tuhan ya, karena Tuhan itu hanya sebutan atau gelar. Kemudian kan pertanyaan Adinda, apakah iblis itu diciptakan? Saya katakan tidak. Iblis itu awalnya diciptakan malaikat. Malaikat terang, malaikat yang Lah itu memang tadi hewan create Tuhan. loh, Bang. Bang, Bentar dulu. kan itu Kemudian create dibawa evil. Astagfirullahalazim. Kemudian dibawa ke sifat buruk. Makanya kan kalau buruk itu kan banyak, itu kan general, itu kan kata umum buruk itu atau Oke. jahat itu kan. Jadi jahat belum tentu All buruk belum tentu everything. jahat. Bentar dulu. All Astagfirullahalazim. everything itu segalanya loh, Bang. Iya, Bahasanya gimana, Bang? iya segala sesuatunya kan. Lah Makanya kan iya, kalau segalanya itu rujukannya udah mencakup semuanya bukan? begini Adi, makanya kan kata umum Begini. ini buruk belum tentu jahat, jahat sudah tentu buruk. Gimana sih lu? Contoh, sayangku Melani, Adinda lah, mukanya buruk. Apakah Adinda jahat? Kan tidak, Pokoknya makanya buruk. menurut manusia atau menurut yang sang pencipta? Loh, makanya di situ kan nasi malang itu kan, nasi malang Everything. itu kan. Loh, Ingat kata everything dan create evil. tapi spesifiknya di situ kan nasi malang. Ada nggak di situ Ini Bang, disebutkan saya spesifiknya? mohon izin saya juga buka pakai bahasa Arabnya ya. Alkitab Muqaddas ya. Ya syukron. Astadzinuka ya khos. Oke, tafadhol. Ini berhubung asik ini Abang ini bisa bahasa Arab. Ini Isyaya alias Yesaya yang kita bahas dari tadi 45 nomor 7. Dia musawwir yang berkata biru ini berarti merujuk kepada dia gitu. Musawwirun nuri wa khaliquz zulmah, yang menciptakan cahaya, wa khaliq, dan menciptakan zulmah, kegelapan. Soni, wah di sini lebih-lebihan lagi ini Bang. Soni salam wa khaliqus syarr. Malah ini lebih-lebihan lagi Bang. Di sini dia menciptakan pula assalam. Berarti sama dengan yang bahasa Inggris, peace. Tidak ada nasib di situ. Soni salam, menciptakan salam, peace, salom, wa khaliqus syarr, dan menciptakan khaliq ini isim fa'il Bang kalau dalam bahasa Arab, artinya pelaku. Pelaku dalam penciptaan berarti pelaku. Asyar, apa asyar? Ini syar ini satu arti hanya Bang. Hanya satu arti. Artinya adalah keburukan. Silahkan bisa dicek di dalam kamus arti kata syar. Khaliq ini artinya pencipta yang menciptakan. Asyar kita cek di kamus ya. Syar. Nah, syar saya ketikkan di sini. Kalau evil mungkin sudah banyak yang tahu gitu. Syar artinya Itu, iya, betul. Ajib nah, itu. makanya saya kebingungan dari kemarin saya tanya beberapa kawan-kawan Kristen itu kata nasib mujur dan nasib malang itu muncul dari mana begitu? Saya tengok di bahasa Yunaninya begini, bahasa Ibraninya begini, Alkitab Muqaddas begini, Bible English version begitu, ya begitu tadi, evil dan peace itu. Nah, kenapa sampai mungkin ini pertanyaan saya ke LAI lah begitu. Kenapa sampai di sini menjadi nasib baik dan nasib mujur begitu? Mungkin diperhalus mungkin gitu ya. Atau gimana itu? Oke. Yang pertama tadi kan Adinda kan bawa ke situ kan, kedamaian, terus keburukan. Makanya buruk belum tentu jahat. Jahat sudah tentu buruk. Kalau Adinda pinter untuk memahami pernyataan saya Guru Unda ini, mungkin Anda sudah pinter di situ. Contoh, bentar. Adinda buruk. Buruk itu bisa jelek, bisa dalam macam. Apakah Adinda murakab ini, wodigas ini, murakab ini. Contoh ini kan analogi. Kalau Adinda buruk atau jelek,
Bang. Apakah Adinda bisa dikatakan jahat? Belum tentu. Dari keburukan Adinda, saya katakan Adinda adem, bersahaja, membantu, dan memberikan Jika uang kata kepada itu guru. Bukan disematkan begitu. kepada manusia, abang bisa bilang begitu. Betul. Tapi kalau disematkan kepada sang pencipta, abang tidak bisa berkata begitu, bang. Ya, izin sahabat Kan tamu baru sebentar ya, sebentar. spesifik Bang dan di situ Yemiko, Adinda. selamat sore menjelang maghrib. Ini Islam atau Kristen, Bang Yemiko? Ya, selamat sore menjelang maghrib juga ya host ya. Saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. wabarakatuh. Adindaku, salam sehat. Oke, tafadhol, syukron Adinda. Apa yang ditanyakan tadi sama Elang Aida, idola para wanita, para kaum hawa. Saya itu aja bang Elang. Itu aja tadi. Oke. Saya tambahin sedikit boleh? Saya tambahin Tafadhol sedikit boleh? syukron Adinda, tafadhol syukron. Suara saya jelas nggak? Bisa didengar nggak? Luar biasa Adinda, suara Adinda jelas. Oke. Jadi gini, makanya saya kan coba ngurut tuh dari awal sekali biar kita nanti ke bawahnya tuh gampang gitu lah, bisa mengerti, bisa gampang mudah mengerti ya. Saya nggak bilang harus percaya juga. Jadi begini, pada saat kejatuhan Adam, hadirat Tuhan itu pergi. Makalah di situ timbul rasa malu, rasa takut, rasa sedih, khawatir, dan lain-lainnya sudah ada. Bahkan kejahatan itu timbul dari situ, gitu. Jadi dari situlah bermula itu semua kejahatan, gitu. Yang menjadi bahan-bahan perbincangan saat ini adalah pada saat abang membawa ya saya itu, ya. Baiklah kalau misalnya di LA itu memang ditulis seperti itu. Saya pertama ingin bertanya, kalau misalnya di situ di peace and evil itu disandingkan, coba sebaiknya LA itu memakai kata apa, Bang? Setelah ini nanti saya ada penjelasan sedikit lagi. Oke, mungkin Coba, kebaikan kalau dan abang- keburukan, kebaikan dan kejahatan gitu, Bang. Kemudian kenapa saya hanya fokus kepada kata jahat? Itu juga berdasar pada Alkitab Muqaddas. Di situ itu menggunakan keburukan menggunakan kata syar. Dan saya kalau baca ya Bang ya, ini saya baca di Wikipedia, tapi evil is a concept usually defined as profoundly immoral behavior and is related to acts that cause unnecessary pain and suffering to others. Begitu pengertiannya itu Bang. Jadi sebentar. Jadi evil itu dalam bahasa Inggris itu dalam pengertian umum adalah perilaku yang secara moral atau kondisi yang salah secara moral atau kondisi yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan yang tidak perlu, sehingga ini menyebabkan dampak yang negatif kepada dunia. That cause unnecessary pain and suffering to others. Makanya jadi makanya memang bagus. Jadi memang begitu. Itu sudah ada korelasinya pada saat hadirat Tuhan itu pergi daripada Adam dan semua keturunan-turunannya sampai kita sekarang ini, hadirat Tuhan sudah pergi. Nah, makanya timbullah sebuah hal-hal yang buruk, baik kejahatan, baik pun malu, rasa khawatir, sedih, sakit, itu semuanya itu sudah ada akhirnya. Nah, inilah korelasinya seperti itu, Bang. Tapi saya dari awal saya udah bicara kalau Tuhan sendiri tidak menciptakan kejahatan. Itu sudah fix, sudah solid menurut saya. Itu aja, berarti karena begini Adinda. Baik dan buruknya contoh nih Elang nih. Gua baik dan buruknya itu bukan dari Tuhan itu saya melakukan ini, tapi itu free will. Karena sorry bang, satu lagi bang. Nanti kalau misalnya contoh buruk itu jangan ke Kak Jen ya, jangan ke saya aja, jangan ke Kak Jen. Ya, thank you. Oke. Kasihan dia. Dia kan cantik ya. Enggak gitu. Jadi saya melakukan jahat, apakah Tuhan yang membuat saya jahat karena Dia menciptakan kejahatan? Kan begitu. Kalau saya melakukan kebaikan, apakah Tuhan saya melakukan untuk baik itu Dia mudah
mengkodarullah, ya ini kodrat Tuhan untuk menciptakan melakukan baik kan tidak. Artinya kalau kita katakan kan sifat manusia pasti ada sifat baik dan ada sifat buruk. Yang mengeksekusi itu apa? Ya pilihan saya. Contoh, saya mau mencuri. Apakah Tuhan menghendaki saya mencuri? Kan tidak. Karena segala sesuatu Tuhan menginginkan Ini kita Bang untuk Elang ini kebaikan. dari tadi mengelak ini loh, mengelak loh. Ya Itu karena tadi memang sabar sang Bang Elang. Tadi itu Mak Repot sudah menunjukkan literasi. Jadi argumentasi daripada Mak Repot ini berdasarkan literasi yang ada. Itu dari semua bahasa, dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab sampai bahasa Indonesia. Nah, kenapa Bang Elang tidak mau fokus ke situ? Bahwasanya memang dalam keyakinan Tuhan, kalian itu menciptakan secara eksplisit kejahatan. Itu harusnya direspon, jangan melebar gitu, Kan Bang Guru Elang. Elang tadi kan sampaikan kalau dari ayat itu kan sifat, itu kan umum. Iya kan? Umum gimana sih? Umum Betul. eksplisit itu. Itu Bang Repot sudah menunjukkan gimana itu. Dibacakan Bukan tadi kan ambigu itu kan astagfirullahaladzim walauzubillah min dzalik. Iya. Di situ kan umum kan sifat kan. Iya Ya kan? gimana ya Bang Elang? Kan dalilnya sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan. Itu jangan ditawal-tawal lagi dong. Bahkan Masa masih bahkan ditawal? mohon izin ya Bang. Gini. Abang-abang sekalian, mungkin Sedikit aja, 10 detik. Ini yang semakin membikin saya bingung di sini justru ini ketika terang dia menggunakan kata form dalam bahasa Inggris. Form. Sedangkan ketika dalam kegelapan, gelap, dia menggunakan kata create. Ada dua kata yang berbeda. Kemudian betul. ketika kata damai menggunakan kata make. Tapi ketika kata jahat, evil, menggunakan kata create. Create. Holako create dalam bahasa Arab itu holako. Ini lebih lebih esensial lagi. Memang betul-betul dia yang memang mendesain itu sudah. Sedangkan Lebih tegas lagi bahasanya, benar lebih itu Bang. tegas lagi. Seperti form ini kalau kita buka di Google Translate, nah ini membentuk. Tapi kalau create, nah ini artinya membuat, menciptakan, menimbulkan, mewujudkan, mencipta, menjadikan, menjelmakan, memperbuat. Jadi lebih mantap lah pokoknya. Sedangkan form hanya ini kan, membentuk, terbentuk, merupakan, mewujud, memperbuat, melatih. Jadi lebih halus ini. Yang baik justru lebih ambigu. Sedangkan yang jahat dengan tegas dia katakan, iya aku yang buat. Ini kalau kita merujuk ke bahasa Inggris. Makanya kenapa agenda bentar Saya dulu, sedikit lagi. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Jam 5 Bang. Adinda ini ya. Adinda menyampaikan itu kan jadi kan umumnya kan. Nanti kau bawa ke iblis, makanya semua iblis akan Adinda. Malaikat itu dari iblis dari malaikat dulu. Kemudian kenapa ada sifat jahat itu? Kenapa? Karena ada si iblis tadi yang memang sudah melanggar perintah Tuhan dan dia melakukan kejahatan, kan begitu. Artinya setelah manusia Adam dan Hawa, siapa yang menghasut Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan? Ya iblis itu tadi. Gitu loh. Artinya meskipun kita sekarang ini kita berbuat jahat, ya, bukan dari Tuhan itu. Kenapa? Karena dari sifat iblis tadi yang menghasut kita. Akan tetapi semula Allah tidak pernah menciptakan iblis itu, Adinda. Gitu loh. Kenapa kita melakukan hal jahat? Ya karena iblis ini tadi yang memang datang dari malaikat yang memang itu sifatnya sendiri. Makanya kita mengikuti sifat iblis. Bukan dari Tuhan itu. Ini aku bahasa lebih sederhana lagi nih Lang. Jadi begini, bahwasanya iblis kau katakan itu kejahatan dari iblis. Iblis itu dari siapa yang ciptakan kalau bukan Bapa atau Allah? Dari iblis itu dari diciptakan, dia dari malaikat dulu awal mulanya. Yang menciptakan malaikat itu siapa? Malaikat awalnya Allah. Nah, betul. Kemudian bisa menjadi seperti itu bagaimana prosesnya? Kau jelaskan. Saya bisa jelaskan kalau versi saya. Oke, tafadhol, syukron. Jelaskan, coba jelaskan. Alhamdulillah. Kau jelaskan. Kalau saya bisa jelaskan itu. Iya, Adinda, astagfirullahaladzim. Dan ini penuh Allah, Adinda. Alhamdulillah, nauzubillah min dzalik.
Allah karim. Ya Allah. Ini asik ini Kang Elang ini saya follow ah. Ini santuy orangnya ini santuy asik. Iya. Lanjut. Tanya sama Adinda Melani, dia sayangku yang paling romantis. Kenapa? Guruna nggak hilang itu yang pernah. Iya kan Melani. Oke. Allah menciptakan malaikat. Iya kan? Awalnya nggak ada kejahatan nih. Kemudian kenapa muncul kejahatan? Itu kan free will tadi. Sifat yang ada dalam makhluk malaikat ini. Berarti Salah satunya bentar, astagfirullahaladzim. ya, Lucifer ini ya kan memiliki sifat, ya kan? Sifat itu apa aja sih yang kita lihat? Buruk, baik, ya kan? ya. Apakah Jadi oke, bentar dulu. sederhana, Jadi itu jangan melebar. jadi jahat buruk Berarti itu. sifatnya itu, sifat buruknya iblis itu muncul sendiri atau dia ada yang create gitu? Ada Itu yang buat pilihan, gitu. itu pilihan kan dari Tuhan itu Karena di memiliki sini sifat. Bang Mak Repot tidak ada dia konsep nafs itu tadi, jadi dia ambigu menjawabnya kemana-mana gitu kan. Kalau kita lengkap gitu kan, ada nafs, ada Allah menciptakan nafs, Allah menciptakan akal kan Makanya begitu. beda dengan iman Adinda. Kalau Nah Allah itu makanya kau menciptakan tidak bisa iblis menjawab itu, siapa yang menciptakan di diri iblis itu kejahatan. Coba kau bisa jawab. Gak makanya bisa kau jawab itu. iblis itu sifat yang jahat itu kan, itu penyangkalan atau melanggar perintah Gimana Tuhan. sih? Lanjut Mak Gimana? Repot, lanjut. Sifat itu datang dari Tuhan. Untuk merealisasikan, menyatakan sifat itu kan free will ciptaan itu. Gitu loh. Paham? Lucifer ini, Lanjut langsung aja Lucifer lah. ini memiliki sifat. Lang gini. Oh iya, Lang. lanjut. Miko, Jadi lanjut Miko. apakah kejahatan ini sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu loh? Iya atau Tuhan tidak? tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kalau memang dia menciptakan, Allah menciptakan kejahatan, berarti manusia nggak salah karena dia sejak semula menciptakan kejahatan. Adinda, astagfirullahaladzim. Ini Dalam logika Alkitab salah. makanya dia mengatakan begini, semua yang diciptakan itu adalah baik. Nggak ada kita, aku Lalu menciptakan kejahatan sebagian ini datang buruk. dari mana kalau gitu? Kejahatan dari mana? Dari free will Lucifer ini tadi loh, makanya dia muncul. Contoh nih kamu, Oh, jadi free will sekarang untuk melakukan kejahatan dan baik itu free willmu, bukan diciptakan Allah itu menciptakan jahat dalam dirimu, Adinda. jadi Astagfirullahaladzim. kejahatan ini diciptakan oleh iblis itu sendiri ya? Begitu? Itu sifat yang datang dari iblis, bukan Iya, diciptakan. sifat ini diciptakan oleh iblis atau tidak gitu loh? Tidak diciptakan, itu free will. Buruk sifat Free itu will, kan kau ada. ngerti nggak Sifat apa itu free will? pilihan Itu hadiah. Adinda. Ya, free will itu pilihan Adinda. Astagfirullahaladzim. Adinda, kamu kan memiliki sifat. Sifat itu kan Singkatnya begini lang. Kau menolak literasi yang ada dalam keagamaanmu. Kau menjawab semua ini dengan doktrin dan dogma yang kau terima. Sementara literasimu terjelas. Kalau tadi saya ditanya sama Bang Supri, itu jelas. Saya sesuai literasi saya jawabnya. Dia mau menyimpulkan apa terserah dia. Bang Makriput sesuai literasi menjawabnya. Dia mau menyimpulkan apa terserah. Kan begitu. Kalau Bang Elang ini literasinya seperti ini, jawabannya sesuai doktrin. Di situ kenapa ada sifat jahat ini, Adinda? Kenapa ada jahat nih? Itu kan dari iblis ini tadi yang memilih untuk melakukan kejahatan. Makanya iblis ini tuh datang kepada manusia, menghasut manusia untuk melakukan jahat. Itu sama dengan iblis ini gitu loh. Tapi sejak semula saya maghrib dulu ini sudah masuk maghrib di Makassar. Gitu loh, lanjut yang Sama lain. juga ini. Gitu loh, Adinda. Begini Bang Lang, kejahatan itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Jawabanmu tidak. Itu berarti kejahatan dari mana? Apakah iblis yang menciptakannya? Kejahatan itu sifat daripada iblis yang membangga kepada Allah itu, Adinda. Ya, Astagfirullah. sifatnya Capek ini gurunda. diciptakan. Enggak, sifat ini diciptakan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Sifat itu sudah melekat dalam makhluk itu, baik malaikat dan manusia. Itu sifat. Kemudian sifat jahat dan baik itu pilihan kita, Adinda. Kamu memiliki sifat. Sekarang sifat yang kamu miliki itu, mau melakukan jahat, mau melakukan baik, itu free will Adinda. Gitu loh. Makanya sifat itu sudah melekat dalam diri kita sebagai makhluk. Akan tetapi cerita buruk itu sebenarnya bukan dari pilihan Tuhan. begini aja deh, begini. Pilihan jahat dan baik itu ciptaan atau tidak?
Sifat Itu aja lah. itu yang diciptakan melekat dalam diri makhluk itu Adinda untuk Enggak, kalau kita merealisasikan itu bicara pilihan tentang sifat, kita. kita kan bicara tentang akside. Akside itu cuma merangkul 4. Sifat keberadaan, misalnya dia bergerak atau diam, warna, cita rasa, atau bau. Kejahatan nggak masuk di situ, Bang. Kok jangan ngadi dah. Yang di, Makanya aku bingung. Kau ngomong masuk sifat, kepada tapi kau tidak ngerti apa definisi dari sifat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sifat Nggak itu tahu nggak apa ada sifat. wacana sifat dalam Tahu nggak wacana sifat itu? Sifat itu kan aksi. kehendak Adinda. Itu kan kehendak atau Aduh. sifat dalam diri kita. Kan kamu punya kehendak sendiri, aku punya kehendak sendiri, punya sifat sendiri, kamu punya sifat sendiri. Akan tetapi untuk merealisasikan sifat atau kehendak itu free will daripada Gurunda atau free will daripada Adinda. Itu. Bukan kejahatan itu datang adalah dari Tuhan, itu kehendak. dari Pak, free saya bingung willmu, di situ ya, Kang. Ya. dari pilihanmu. Agak bingung, kita bingung juga dari tadi. Dia ngomong apa? Enggak. Justru yang kita bingungkan kalau Allah menciptakan iblis dan untuk berjahat di Maryam 83 itu kan, jadi nggak manusia nggak salah dong, gitu loh, karena dia mengutus itu. Oh, Gitu. enggak, Bang. Enggak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, jawabannya itu, Bang. Allah itu nguji kita. Mana yang paling baik amalnya di antara kita. Kayak gitu. Ah, itu retorika, Bang. Coba dulu baca Maryam Bukan 83. retorika, itu ayat itu. Baca Abang. dulu Maryam 83. Apa dicatat di situ, Adinda? Iya, arsalna sayatina alal kafirin. Bahasa Indonesianya apa? Mengutus setan. Untuk Alal kafirin ta'uzuhum azza, kalau tidak salah begitu bunyi ayat. berarti menyesatkan orang kafir. Sekarang orang kafir ini maunya kalau dia untuk contoh orang kafir ini kan membangkang kepada Sebentar Allah. dulu itu Kang Yai Artinya dia Miko, saya memberikan mungkin bisa dilanjutkan itu yang tadi yang mau ditunjukkan itu. Ya jadi begini, Mohon kalau kita maaf bicara kepotong ini, tentang- mohon maaf kepotong. Kalau kita bicara tentang sifat ya, sifat itu kan kita bicara tentang akside. Di dalam buku ini kan jelas dikatakan. Akside adalah sesuatu yang ada bukan karena dirinya sendiri. Akside diciptakan pada jisim dan substansi. Misalnya warna, sifat keberadaan, cita rasa, dan aroma. Akside itu sinonim dengan kata sifat. Mana kejahatan di sini? Nggak ada. Makanya aku bilang, ya kamu makanya guru kejahatan udah itu sifat, katakan tadi. datanya dari Guru mana udah itu? katakan tadi sifat itu yang memang sudah dari Tuhan menciptakan kepada makhluknya. Itu sifat kan. Tapi untuk jahat dan buruk itu malah cerita kita yang Job. merealisasikan itu Adinda. Nggak ada literasinya dia tadi ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Udah dibacakan Adindaku tadi di dalam Alkitab. Allah tidak pernah menciptakan iblis, terus dibawa ke sifat jahat. Makanya kenapa ada sifat jahat tadi? Karena manusia karena iblis ini tadi yang sudah jatuh melanggar perintah Tuhan kan, dia menghasut manusia, makanya sifat jahat iblis itu muncul kepada sifat manusia. Ambil alih dulu lah host ya, aku mau sholat dulu. Itu loh Adinda. Kenapa ada sifat ini jahat? udah mau sholat maghrib semuanya ya, Bang Mak Repot sama Ya, Bang di Enrique sini- ini juga sholat. ya, Jadi di kita sini tutup kurang aja 5 dulu menit. Bang Mak Repot ya. Apa gimana? Melani, kita berdoa aja Oke, berapa nanti kali. habis Isa lagi di apa namanya itu dilanjutkan lebih panjang lagi karena ini mau masuk ke maghrib. Nanti Bang Elang naik aja lagi ya. Tapi begini Adinda Belani naikkan nanti Gurunda ya. Aku mau pengen diskusi lagi, mau Iya, kita ketumbangi diskusi lagi si sama Mak Hasan. Repot ya. Iya. Soalnya mereka tuh enak Gurunda diajak siapa itu? bicaranya. Yang Gurunda lainnya Export juga. kan? Iya, Gurunda Elang Ya, Idol. Gurunda Lang. Gurunda. Ingin Oke, menumbangkan Hasan oke. lagi. Saya tutup dulu Melani. ya. Oke. Demikian beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Dan kami mohon maaf atas Alhamdulillah. ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar karena kesempurnaan milik Allah dan Ya, kekurangan milik kita. sama-sama. Mohon maaf semua. Alhamdulillah. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allah Akbar. Terima kasih semuanya. Saya